Tahukah Anda 85% kematian dan kecacatan di seluruh dunia itu sebenarnya bisa dicegah kalau kita fokus pada satu hal. Apa itu? Ternyata adalah gaya hidup. Ternyata saat ini gaya hidup menempati urutan pertama penyebab kematian dan kecacatan global jauh lebih besar dibandingkan penyebab yang lain. Misalkan genetik, trauma, atau infeksi. Dan infeksi sendiri sebenarnya adalah termasuk bagian dari gaya hidup. Ketika kita gaya hidupnya baik, imunitasnya baik, infeksi itu bisa diturunkan. Genetik pun sebenarnya tidak semua genetik itu akhirnya menjadi penyakit. Tapi banyak juga genetik yang akhirnya keluar, misalkan penyakit diabetes tipe 2 itu termasuk genetik, tapi itu akan terekspresikan atau menjadi penyakit ketika gaya hidupnya tidak sesuai dengan yang sehat. Nah, saya mengajak Anda semua untuk di bulan Ramadan ini kita mengikuti satu kajian yang akan saya selenggarakan secara online, yaitu gaya hidup sehat ala Nabi di era modern. Nah, kajian akan dilakukan secara online lewat webinar Zoom, tapi bagi Anda yang tidak sempat atau ketinggalan akan dilakukan rekaman dan Anda bisa mengikuti rekamannya kemudian. Nah, sayangnya kajian ini tidak akan saya taruh di YouTube dan platform lainnya, tapi akan saya keep. Kenapa? Karena akan terus diupdate. Jadi ini bukan sesuatu yang final sifatnya, tapi terus diperbaharui sesuai dengan mungkin masukan dari Anda, mungkin saran dari Anda apa yang harus diperbaiki ke depannya untuk mendapat sesuatu yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Sementara kalau di YouTube biasanya kita tidak bisa edit lagi. Nah, banyak yang berpikir, aduh dok, umur kan sudah ditentukan, nggak perlulah jaga kesehatan. Nah, umur sudah ditentukan, tapi kesehatan itu masih ada pengaruh dari tadi, gaya hidup kita. Jangan sampai kita usianya nanti 90 tahun, ternyata dari usia 60 tahun kita sudah sakit-sakitan. Jadi kita sakitnya 30 tahun, tapi semakin gaya hidup kita baik, misalkan kita bagus, gitu sehat sampai usia 80 atau 90, sakitnya mungkin hanya 5 tahun atau 10 tahun jika dibandingkan misalkan sakit sejak usia 60 tahun. Dok, saya udah tua, nunggu mati aja. Nah, Anda bisa menunggu mati dengan sehat atau Anda menunggu mati dengan sakit-sakitan. Dok, saya masih muda, masih kuat. Nah, bukankah ini waktu yang tepat untuk Anda memulai kebiasaan gaya hidup yang sehat supaya Anda tidak menyesal di kemudian hari ketika Anda bingung kenapa saya sakit ini sakit itu, kok tiba-tiba darah tinggi, kok hipertensi, kok diabetes, kok Alzheimer, kok stroke, kok serangan jantung, kok kanker, kok dan seterusnya. Nah, ini waktu yang paling tepat sebelum semua terjadi. Nah, gimana kalau sudah terjadi? Dok, saya udah terlanjur tidak sehat. Anda punya pilihan. Anda sudah nggak sehat, Anda mau terus lanjut tidak sehat dan lebih tidak sehat, lebih sakit lagi, atau Anda pengen, oke, sekarang saya tidak sehat, saya berusaha sebisa mungkin untuk kembali sehat. Walaupun mungkin tidak 100%, tapi lumayan ada perubahan, ada progres, ada perbaikan daripada kita menyerah pada keadaan. Dok, gen saya sudah begini, jadi percuma berusaha. Ini banyak penyakit diabetes, hipertensi, kemudian kanker, kemudian banyak penyakit yang ternyata memang ada penyebab genetiknya. Tapi seperti kita bahas di awal tadi, semua yang dibawa oleh genetik kita belum tentu semuanya keluar atau diekspresikan. Jadi saudara kita mungkin banyak yang mengalami diabetes. Coba ditanya yang mengalami diabetes, apakah saudara kandungnya semua mengalami diabetes? Tentu saja tidak. Ada yang kena diabetes, ada yang enggak. Nah, kenapa kok bisa begitu? Padahal semuanya pasti punya gen diabetes dari orang tuanya. Kenapa tidak semuanya jadi diabetes? Karena ada satu faktor lagi, yaitu gaya hidup. Jadi walaupun kita gennya ada, belum tentu jadi sakit selama gaya hidup kita bagus. Dok, tapi saya non-muslim, apakah saya bisa mengikuti kajian ini? Nah, kajian ini diperuntukkan untuk semua agama. Jadi Anda mau muslim, Anda bukan muslim juga boleh ikut. Kenapa? Karena ini ilmu yang bermanfaat. Anda tidak perlu masuk agama tertentu untuk mempelajari kebaikan dari ajaran agama tersebut. Kalau Anda setuju dengan saya, Anda pasti paham maksudnya. Jadi misalkan Anda belajar Ayurveda atau pengobatan dari seni pengobatan dari Hindu atau dari India. Apakah Anda harus masuk Hindu untuk bisa mempelajari Ayurveda? Atau misalkan yoga yang dipopulerkan oleh banyak pemuka agama Hindu di zaman masa lalu. Di masa kini banyak orang belajar yoga tanpa perlu masuk agama Hindu. Jadi Anda tetap bisa mengambil manfaatnya
mengikuti apa yang akan kita kaji di kajian ini. Nah, sekarang kita lihat dulu rata-rata hidup manusia itu, misalkan nih, dulu mungkin 60 tahun, 50 tahun itu dianggap suatu umur yang panjang. Tapi saat ini rata-rata umur hidup manusia itu bisa sampai 80 atau 90 tahun. Bahkan di Indonesia sendiri saat ini mungkin sudah 75, 76 itu dianggap sesuatu yang sering atau wajar. Jadi meninggalnya itu bisa usia 80 atau 90 itu sesuatu yang sering. Andaikan kita dikasih umur KTP 90 tahun, berapa lama kita akan sakit? Nah, itu yang jadi pertanyaan sekarang. Kebanyakan orang itu tidak memelihara kesehatannya dari muda, jadi ketika usia-usia 50, usia 60, bahkan usia 40 itu sudah mulai sakit. Bayangkan kalau Anda usianya mungkin 60, mungkin tidak terlalu lama sakit. Tapi jika umur di tangan Tuhan, siapa tahu kita dikasih umur yang panjang, jangan sampai dari umur 60 ke usia 90 ketika kita akhirnya benar-benar meninggal itu kita dalam keadaan sakit. Jadi umur sehat, ada umur sakit. Sebisa mungkin kita berusaha supaya umur sakitnya tidak terlalu panjang. Caranya gimana? Dengan memperbaiki gaya hidup. Dari kapan? Dari sekarang. Apa yang harus diubah? Nah, kita akan bahas nanti ya, pelan-pelan. Nah, sekarang selain umur KTP dan umur sehat, ada satu lagi umur yang banyak orang lupa. Dan ini yang sering juga membuat orang jadi sakit, yaitu umur beban. Kapan kita jadi beban? Dari lahir sampai akhirnya bisa mandiri, itu sebenarnya kita jadi beban bagi orang yang menafkahi, bagi orang yang memelihara kita, itu jadi beban. Misalkan usia 22 baru selesai kuliah, terus akhirnya bekerja, mendapatkan penghasilan, kemudian berkeluarga sendiri, itu sudah memberi manfaat. Kita umur manfaat. Kebanyakan orang itu umur manfaatnya sampai 55 tahun atau sekitar mendekati pensiun. Tapi dok, saya kan setelah itu 55 sampai 65 saya masih kerja. Saya belum pensiun. Saya pensiunnya umur 65. Dan saya belum jadi beban. Tapi kebanyakan orang itu nggak sadar. Kebanyakan orang umur 55 itu mindsetnya sudah mindset tua. Saya 55 dok, udah tua nih. Udah merasa jadi beban. Walaupun tidak merasa jadi beban, tapi kenyataannya sering menjadi beban untuk orang lain. Misalkan usia 55, terus kemudian kerjaan-kerjaan di kantor itu biasanya udah malas tuh yang berat-berat. Pasti nyuruh yang muda-muda, yang lebih walaupun misalkan pangkatnya setara, tapi maunya nyuruh aja karena merasa lebih tua. Berarti dia udah pensiun walaupun sudah belum usia pensiun gitu. Jadi dari umur 55 sampai usia misalkan 60 itu dia jadi beban di kantor gitu. Setelah usia 60 sampai usia 90 dia jadi beban di rumah. Nah, itu yang sering terjadi. Ketika semakin cepat kita menjadi beban buat orang lain, semakin cepat juga kesehatan kita akan menurun. Misalkan Anda harusnya masih bisa jalan kaki kemana itu ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sehari-hari, terus Anda menyuruh orang lain atau bersih-bersih rumah itu nyuruh orang lain, semua Anda menggunakan orang lain dan Anda tidak bermanfaat sama sekali, kerja enggak, ya bermanfaat enggak. Akhirnya jadi beban. Nah, umur beban manusia itu biasanya 55 ke atas. Nah, gimana caranya supaya nggak jadi beban? Sekali lagi, gaya hidup. Gaya hidup tidak hanya ngomong masalah fisik, tapi juga masalah mental. Nah, sekarang dari mana nih apa yang harus kita lakukan nih? Kalau Anda Muslim, Anda mungkin pernah dengar nih, ada hadis sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Yang sejelek-jeleknya manusia adalah yang panjang umurnya tapi buruk amalnya atau jadi beban gitu ya. Nah, kalau kita panjang umur terus bermanfaat tentu lebih baik. Tapi kebanyakan orang tuh tidak mau lihat hadis ini. Pengennya cepat mati aja. Begitu umur 55 mikirannya mati terus. Tapi tidak memikirkan bermanfaat atau ibadah atau beramal baik. Jadi hanya fokus pada persiapan matinya. Tapi tidak fokus pada memberi manfaat sepanjang usia dia masih hidup. Jadi mulai hari ini kita coba ubah. Kenapa? Karena di tubuh kita itu ada keajaiban. Kalau Anda bayangkan dari lahir sampai sekarang itu jantung itu nggak pernah berhenti. 100 bahkan sebelum lahir masih di dalam kandungan itu jantung sudah mulai berdetak 100.000 kali per hari. Itu rata-rata. Kalau kita misalkan olahraga berat atau apa tentu lebih banyak lagi. Itu memompa 7.500 liter darah per hari. Jantung nggak pernah komplain, nggak pernah kecapean. Otak kita juga sangat canggih. Bahkan ada yang bilang saat ini dihitung-hitung jumlah sarafnya itu 86 miliar dan kecepatan berpikir kita itu lebih cepat dari komputer yang tercepat. Bahkan melebihi
komputer kuantum yang sekarang dianggap bakal jadi komputer tercepat. Mata kita juga luar biasa sensitif. 10 juta warna kita bisa bedakan. Ada memang hewan lain yang lebih sensitif lagi terhadap spektrum warna yang lebih detail lagi. Kita mungkin kalah, tapi mata kita itu lebih canggih daripada kamera apapun yang ada di dunia saat ini. Dan kita bisa beradaptasi dari gelap ke terang itu dengan sangat cepat. Jadi kalau Anda biasa pakai video atau pakai kamera, begitu gelap ke terang itu adaptasinya agak lambat. Karena fotosensitif ya. Jadi harus perubahannya itu harus difokuskin dulu, harus diubah bukaannya dulu. Tapi mata kita dalam sekejap itu bisa berubah dari gelap ke terang, terang ke gelap, itu butuh waktu tidak lama. Dan di tubuh kita ada imunitas, sistem kekebalan yang pintar. Tiap hari kita melawan jutaan bakteri dan virus tanpa kita sadari. Dan nggak pernah dibayar. Jantung, otak, mata itu nggak pernah kita apresiasi. Kemudian daya regenerasi tubuh kita itu setiap hari itu memperbaiki dirinya, mengganti sel-sel yang rusak. Bahkan setiap 7-10 tahun kita itu ganti sel-sel baru. Jadi artinya setiap 7-10 tahun itu kita sudah ganti badan. Jadi badan kita yang sekarang dengan 7 tahun yang lalu itu beda. Ya kita udah jadi mobil baru gitu ya. Kalau mobil ya ganti baru gitu. Paru-paru kita juga efisien. Setiap hari 11.000 liter udara per hari kita menyaring debu, menyaring kotoran. Apalagi kalau Anda merokok, lebih banyak lagi yang harus disaring. Dan paru-paru tidak pernah mengeluh sampai akhirnya menyerah juga. Jantungnya, otaknya, matanya, kekebalannya, parunya menyerah. Kenapa? Karena tidak pernah dipelihara dengan baik. Belum lagi kita ngomongin keajaiban DNA kita. Kalau dibuka DNA gitu, diulur gitu bisa sampai ke Pluto balik lagi. Katanya begitu ya. Nah pertanyaannya, tubuh kita sangat luar biasa. Tubuh kita sangat ajaib. Tubuh kita sangat mahal. Sangat luar biasa penciptaannya. Pertanyaannya adalah tubuh kita milik siapa? Selama ini kita memperlakukan tubuh kita seolah-olah milik diri sendiri. Tidak ada yang menciptakan, saya ada dengan sendirinya gitu. Nih, kalau Anda masih tidak menghargai tubuh kita, ini di pasar gelap di Amerika, ini saya cari datanya di situs-situs berita di Amerika, katanya harga utuh manusia dalam keadaan hidup itu dihargai 45 juta dolar. Itu kalau di mafia-mafia Rusia katanya ditangkap, atau Meksiko ya, kartel-kartel perdagangan manusia ditangkap, terus diambil semua cairannya, tubuhnya, organ tubuhnya, dipretelin gitu ya, harganya sekitar 45 juta dolar ya dalam keadaan hidup. Kalau dalam keadaan mati 550.000 dolar atau 8,5 miliar. Mahal? Mahal. Ya tubuh kita tubuh yang mahal. 691 miliar keadaan hidup, 8,5 miliar keadaan mati, mayatnya aja. Kemudian jantungnya saja itu dihargai 1 juta dolar atau 15, sekian miliar rupiah ya. Nah, jantung itu ini harga resmi, harga ketika kita butuh transplantasi. Jadi kita bayar ongkos operasinya, kita bayar biaya transplantasinya, kita bayar administrasinya dan lain-lain. Ini resmi. Kalau yang tadi harga mayat dan harga utuh itu pasar gelap. Transplantasi ginjal di Amerika itu 262.000 US dollar atau 4 miliar per ginjal. Kita ginjal punya 2, ya kali 2 aja. Dan banyak lagi yang lainnya. Pertanyaannya adalah tubuh kita milik siapa? Apakah Anda pernah ikut investasi waktu kita sebelum dilahirkan? Ayo kita patungan dulu mau bikin ya, apakah kita memilih wajahnya, memilih otaknya, memilih jantungnya, memilih ininya? Apakah kita pernah membayar sewanya? Ya, bayar sewa jantung, sewa paru, sewa, atau kita terima jadi aja? Terima jadi pemberian dari yang Maha Kuasa. Nah, pemberian ini biasanya kita abaikan. Kenapa? Karena kita merasa ini milik kita. Nah, pertanyaannya sekali lagi, milik siapa? Tubuh kita. Apakah milik kita ataukah milik yang Maha Kuasa yang menciptakan kita dan memberi kita tubuh yang begitu sempurna? Walaupun mungkin ada beberapa tubuh kita yang mungkin tidak sesempurna yang orang lain, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari ujung sampai ujung tetap aja lebih sempurna daripada kita tidak ada gitu ya, tidak dilahirkan. Nah, bahkan di hadis aja disebutkan sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Jadi kalau sampai sekarang kita masih mempermainkan tubuh kita, tidak menghargai, dikasih makan yang jelek, tidak dikasih istirahat, ya, terus disiksa, ya, dibikin sampai badannya overweight, bahkan obesitas, terus buang air besarnya terganggu,
hipertensi, diabetes, semua yang disebabkan oleh kita tidak memelihara dengan baik, sebenarnya kita tidak memenuhi hak atas tubuh sendiri yang sebenarnya bukan punya kita. Nah, saya selalu tanya begini, misalkan Anda punya rumah, Anda punya mobil, mungkin itu usaha sendiri. Andaikan Anda tidak punya apa-apa di dunia ini, kemudian dikasih titipan rumah atau mobil mewah, dan Anda boleh pakai sepuasnya, ya, Anda bisa pakai jalan-jalan, Anda bisa pakai untuk usaha, Anda bisa pakai apa-apa. Anda tidak perlu bayar apa-apa, tidak perlu bayar investasinya, tidak perlu bayar sewanya, ya, tidak perlu bayar bensinnya, bahkan bensinnya pun kadang-kadang dibayarin gitu ya. Anda bisa pakai kemana-mana dengan syarat ketika dikembalikan itu Anda dinilai. Nah, kira-kira Anda akan mau kembalikan dalam keadaan rusak, hancur, bocor atapnya, misalnya kalau rumah, atau bannya hancur-hancuran, bensinnya kosong, kalau mobil ya kacanya entah kemana, spionnya pecah, atapnya terbuka, ya robek segala macam, terus catnya baret-baret, atau Anda mau kembalikan dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Rumahnya sudah kalau perlu direnovasi dulu, terus atau mobilnya dibenerin dulu, diservis dulu, dicat ulang, diganti bannya, atau Anda kembalikan dalam keadaan rusak. Nah, ini kalau Anda menganggap tubuh kita adalah titipan, sebaiknya Anda mulai memperlakukan tubuh Anda seperti Anda mendapat titipan rumah atau mobil. Jadi kalau Anda mau kembalikan titipan ini dalam keadaan hancur-hancuran, silakan. Dok, saya udah tua, udah sakit-sakitan. Udahlah, saya nggak perlu lah mengubah apa segala macam. Silakan. Tapi kalau Anda pengen kembalikan dengan keadaan yang terbaik, sebenarnya kapan yang harus Anda mulai melakukan perubahan? Mulai hari ini. Gitu. Anda sendiri, misalkan Anda punya rumah nih, Anda punya mobil, Anda pinjemin ke saudara atau ke teman. Udah deh, nggak perlu bayar sewanya. Udah nggak perlu bayar ininya. Ya, diurusin aja pokoknya. Nah, ketika dikembalikan dalam keadaan hancur-hancuran, gimana perasaan Anda? Ya pasti kesel, ya pasti nggak suka, pasti udah dikasih hati minta jantung gitu ya, ngelunjak nih gitu. Nah, apa yang terjadi pada tubuh kita? Sebenarnya kita memperlakukan dengan tidak hormat. Jadi 2 nikmat yang banyak manusia lalai adalah 1 kesehatan, 2 waktu luang. Nah, waktu luang kita seringkali dipakai untuk merusak kesehatan kita, misalkan nonton gadget, lihat gadget sampai malam, sampai nggak tidur, nonton bola, apa segala macam. Boleh nggak? Boleh, tapi ingat kesehatan. Jadi jangan setiap hari, misalkan makan fast food, makan yang kurang baik. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan sampai merusak tubuh. Ada waktu-waktunya. Nah, kapan waktu-waktunya? Kita harus belajar. Belajar apa? Belajar menjaga titipan. Kenapa? Dengan kita sehat, kita sebenarnya menjaga titipan yang mahal tadi. Jadi kalau Anda menganggap diri Anda murah, ya udah, nggak perlu dijagain. Tapi kalau Anda menganggap diri Anda mahal dan harus dikembalikan dengan baik, mulailah menjaga kesehatan sekarang. Nah, di dalam Quran sendiri disebutkan di Al-Baqarah ayat 195, jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi siapa yang merusak diri sendiri? Ya kita, gitu. Terus Al-A'raf ayat 31 juga menyebutkan makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Jadi yang namanya menjaga kesehatan itu perintah. Kalau ada di Quran berarti hukumnya ya wajib gitu, bukan sekedar ayo kita jaga kesehatan, bukan himbauan, ini perintah ya. Terus sehat itu membuat kita mudah menjalankan perintah Tuhan, entah itu ibadah yang wajib, ibadah yang langsung kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya, sholat, puasa dan lain-lain, tapi juga ibadah yang sifatnya dengan manusia lainnya, misalkan sosial, kita bekerja, kita berkreasi, kita membuat orang lain penderitaannya lebih ringan, ya kita membantu orang, itu juga butuh kesehatan. Kalau kita fisiknya nggak prima juga jelek. Kalau kita mentalnya tidak prima juga tidak akan maksimal. Dan ini nasihat dari Nabi juga, hadis, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, pilihan di tangan kita sekarang. Kita mau jadi yang lemah atau yang kuat gitu. Kalau saya pengen yang kuat. Saya berusaha sebisa mungkin dan mengajak Anda semua untuk ikut kuat. Ayo kuat yuk. Gitu, jangan lemah, jangan menyerah pada keadaan, jangan lemes. Ya jangan udahlah saya udah tua nih, saya masih muda, masih lama gitu. Menyia-nyiakan titipan Tuhan. Kenapa? Karena kesehatan sekali lagi adalah titipan. Kalau orang titipan tuh tahu diri. Ya maksudnya dititipin barang jangan dirusak.
ya siapa tahu nanti diminta lagi sama yang punya. Dan kalau ngomongin masalah nyawa, masalah hidup, udah jelas kita pasti bakal balik lagi. Kita pasti bakal ditanyain tentang titipan kita. Nah, mungkin Anda berpikir, aduh dok, saya pengen dok sehat, tapi makan sehat itu nggak enak. Nah, makan enak itu hanya nyampe di lidah. Ya, sekarang kita bilang, oh enak tidak enak, itu cuma di lidah. Tapi setelah lidah, itu kita tidak pernah mikirin enak tidak enak. Kadang ada makanan yang enak untuk lidah, tapi tidak enak untuk setelah lidah. Untuk otak, untuk jantung, untuk liver, untuk usus, untuk pencernaan, untuk ginjal. Kita tidak pernah adil. Jadi mulai hari ini kita belajar untuk adil. Adil untuk lidah, adil juga untuk yang lainnya. Untuk jantung, paru, dan lain-lain. Otak, pembuluh darah. Jadi kita enak untuk dua-duanya. Ya, enak di lidah, enak juga di badan. Enak di badan, kadang nggak enak di lidah. Ya, tapi kita harus bergantian. Harus kadang-kadang, boleh nggak makan yang enak buat lidah doang? Boleh aja. Tapi jangan setiap hari, itu namanya nggak adil. Berikutnya, olahraga itu melelahkan dan tidak menyenangkan. Nah, ketika kita awal-awal itu memang melelahkan dan tidak menyenangkan. Lama-lama ketika kita sudah terbiasa, olahraga itu bikin ketagihan. Kalau nggak percaya, dibuktikan. Ya, tanya pada orang yang rajin olahraga. Kok mau sih olahraga tiap hari, bukannya capek ya? Ya, karena dia sudah melewati tahapan itu. Tahapan tidak enak itu. Contoh misalkan Anda biasa belajar naik sepeda atau naik motor atau naik mobil. Awal-awal apakah mudah dan menyenangkan? Tentu saja tidak. Banyak yang harus dilakukan, banyak yang harus diwaspadain. Tapi begitu Anda sudah terbiasa, Anda kemana-mana gampang gitu ya dengan naik motor atau naik mobil. Malah bikin males ya sekarang. Jadi kalau jalan kaki udah males gitu. Udah naik motor aja lah gitu. Karena lebih enak, lebih nyaman. Nah itu masalah pembiasaan. Olahraga juga sama. Makan sehat juga sama. Gaya hidup sehat itu harus 100% sempurna. Enggak, ini konsep yang salah. Jadi tidak ada yang sempurna. Yang namanya yang ada hanya belajar. Kita belajar. Makan belum benar, oke kita benerin. Tidur belum benar, oke kita benerin. Oh kadang-kadang nggak sesuai. Misalkan kita kadang-kadang tidurnya kurang, lagi keluar kota atau apa. Tidak bisa salah 100%. Dan tidak bisa benar 100%. Yang penting adalah kita konsisten dan komitmen untuk melakukan amal soleh. Soleh itu maksudnya terus-menerus memperbaiki diri kita. Sehat itu mahal. Nah ini konsep yang salah. Sehat itu murah, sakit yang mahal. Jadi kalau Anda pengen sehat itu murah. Tapi kalau Anda sakit itu mahal. Jadi Anda harus memperbaiki. Jadi Anda pilih mana nih? Yang sakit atau yang sehat? Yang murah apa yang mahal? Saya nggak punya waktu dok. Nah kita nggak akan pernah punya waktu. Yang kita punya adalah prioritas. Jadi Anda prioritaskan nih. Oh saya kerjaan banyak. Oke, prioritas Anda apa? Anda memprioritaskan kesehatan nggak? Memberi keadilan untuk tubuh nggak? Nah, seperti tadi di hadis Nabi Muhammad itu dikatakan bahwa sesungguhnya tubuh kita punya hak atas diri kita. Keluarga punya hak, punya harus ada waktu untuk keluarga. Terus pekerjaan atau kerjaan ada hak, ada. Ya kita cari nafkah segala macam, kita harus sisakan waktu. Teman ada hak, mungkin ada hak ya. Orang tua segala macam ada hak atas diri kita. Tapi tubuh kita juga punya hak. Dia punya berhak untuk sehat. Dia punya hak untuk olahraga, dia punya hak untuk tidur, dia punya hak untuk makan sehat, dan seterusnya. Nah, saya tidak bisa menghindari makanan tidak sehat. Nah, ini banyak yang komplain, ini dok, di kerjaan saya begini-begini, atau di rumah saya begini-begini. Kita tidak bisa menghindari, tapi kita bisa memilih, kita bisa memutuskan. Jadi misalkan, saya terpaksa nih, karena keluarga saya memang kulturnya seperti ini, makanannya seperti ini. Kita nggak bisa menghindari. Oke, tapi kita bisa memutuskan seberapa banyak kita makan. Kita tidak bisa memilih menu misalkan, tapi masih bisa memutuskan seberapa banyak. Kemudian, apa yang harus kita lakukan setelahnya? Mungkin atau sebelumnya. Jadi misalkan sebelumnya kita minum obat dulu, atau setelahnya kita minum obat dulu, atau sebelumnya kita makan sehat dulu, atau setelahnya makan sehat dulu. Selalu ada cara. Selalu ada cara kalau kita mau memutuskan sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, sementara kalau orang yang tidak bisa menghindari ini biasanya tidak pernah bisa memutuskan untuk diri sendiri. Selalu didikte oleh orang lain. Selalu didikte oleh keadaan. Oleh orang tuanya, oleh keluarganya, oleh kantornya, oleh pasangannya, dan seterusnya. Nah mulai hari ini ambillah keputusan bahwa saya pengen memutuskan yang terbaik untuk diri saya. Baik kesehatan, fisik maupun mental. Nah dalam
webinar ini, dalam video ini kita akan bahas 3 rahasia. 1, bagaimana sehat dengan mencontek. Cara paling cepat untuk belajar, cara paling cepat untuk berubah, bukan dengan baca buku banyak, terus ikut kuliah, ikut kursus, enggak. Cara paling cepat adalah dengan mencontek. Jadi kita belajar, misalkan ikut kajian, kajiannya itu adalah isinya tentang nyontek. Nyontek siapa? Nyontek orang yang bagus, yang pantas dijadikan role model. Jadi tantangan hidup di era modern ini sangat berat. Nah, kita harus mencari cara cepat untuk mencapai apa yang kita mau. Caranya paling cepat adalah dengan mencontek. Siapa yang dicontek? Kita akan bahas kenapa Nabi Muhammad. Yang kedua, bagaimana yang sakit jadi sehat. Kita akan belajar dari banyak pasien-pasien yang sudah menjalankan apa yang akan kita pelajari ini di kajian ini, gimana sunnah kesehatan yang mudah itu selama kita praktekkan dengan konsisten, dengan komitmen, itu akan banyak sekali mengubah kondisi fisik dan mental kita supaya jadi lebih sehat. Walaupun udah sakit sebelumnya ya, bisa jadi sehat, bisa insya Allah. Yang ketiga, belajar dan praktik gaya hidup sehat ala Nabi. Nah, gimana cara mengikuti kajian seterusnya dan apa manfaatnya yang akan didapatkan, kita akan bahas di yang ketiga, bagian yang ketiga. Oke, kita mulai di bagian yang pertama. Gimana caranya sehat dengan mencontek. Di era modern ini hidup sehat makin susah. Kenapa? Karena makin modern itu makin gampang. Makin gampang, apa-apa gampang. Mau makan gampang, mau lihat video gampang, mau belajar gampang. Tapi ada tantangan. Semakin gampang kita, semakin kita tidak bergerak dan semakin banyak beban mental kita. Contoh misalnya kita mau makan, dulu kita harus jalan, kita harus keluar, minimal berkendaraan. Nah, sekarang kita tinggal pencet di aplikasi, datang gitu. Nah, tantangan lainnya, kita jadi mager, kita jadi macam-macam, makannya jadi nggak beres, kita mau apa-apa cepat, makanan yang cepat itu biasanya memang kurang sehat, atau makanan instan, kurang aktivitas fisik, stres makin meningkat, ya karena teknologi tadi. Kemudian kalau kita bandingin masa dulu dengan sekarang, dulu makanan banyak yang alami. Nah, banyak gerak, istirahatnya cukup. Masa sekarang itu susah. Makanan udah banyak yang instan, banyak yang olahan, banyak yang beku gitu ya, tinggal frozen, tinggal angetin, gampang gitu, cepet gitu, karena mudah gitu ya, lebih mudah daripada misalnya kita belanja ke pasar, beli sayur dan lain-lain, itu lebih gampang yang instan ya. Terus kita banyak rebahan sekarang karena apa-apa datang sendiri ya, minimarket dekat, nggak ke minimarket males juga, tinggal online gitu. Pola tidur jadi berantakan. Kenapa? Karena banyak hiburan, banyak gadget, banyak kajian. Saya ikut kajian ini dok, ini itu ya, Ustadz ini, Ustadz itu, semua diikutin gitu. Pola tidurnya jadi berantakan. Atau nonton bola, ya banyak lah ya yang menyebabkan kita jadi tidak sehat. Nah, makin gampang teknologinya, makin gampang hidupnya, tapi kesehatan kita jadi makin turun. Kalau kita menyerah, apa yang terjadi adalah satu, pola makan tidak sehat. Makanan cepat saji, tinggi gula dan lemak itu enak dan gampang dan lebih murah daripada yang tadi makanan utuh gitu ya. Porsi makan kita jadi berlebihan, terus makan tanpa aturan. Jadi makan kapan aja, apalagi kalau lagi banyak promo ya, temen bawa makan, di kantor ada makan, di rumah makan, terus nanti ada kumpul temen-temen makan lagi ya. Terus jadinya kurang makanan yang alami, misalkan buah, sayur, makanan antiinflamasi. Kalaupun misalkan dok saya makannya makan yang sehat gitu ya, tapi porsinya biasanya atau frekuensi makannya itu yang kadang-kadang kita nggak kontrol. Solusinya perlu ada prinsip makan. Prinsipnya apa? Yang gampang, secukupnya, sehat dan seimbang. Secukupnya maksudnya nggak berlebihan, sehat itu pilihan makanannya sehat, terus seimbang maksudnya tidak berlebihan di satu jenis makanan dan kurang di jenis makanan yang lain. Ini yang sering terjadi di era modern. Ketika vegetarian dok itu bagus, ya vegetarian nggak sama sekali nggak makan daging. Apa dampaknya? Tahun kemudian baru kelihatan. Banyak yang anemia, banyak yang agak lambat otaknya, banyak yang kehilangan gairah hidup, ya itu hormon-hormonnya pada turun karena nggak pernah makan daging. Ya orangnya damai, tenang, tapi nggak ada semangatnya gitu. Itu susah juga kerjanya, jadi nggak fokus dan seterusnya karena anemia. Terus karnivor, jadi makan daging aja, atau keto tapi yang ekstrim ya, nggak makan sayur sama sekali, nggak makan karbo, hanya makan protein dan lemak. Apa yang terjadi? LDL-nya naik, trigliserid naik, ya, risiko penyumbatan jantung, terus susah buang air besar karena seratnya kurang, terus fungsi-fungsi di saluran cernanya bermasalah, ginjalnya kena,
Kenapa? Karena protein tinggi itu dibuangnya di ginjal, sering sesek, bengkak, dan seterusnya. Ya mungkin Anda belum, oh dok saya karnivor, enggak kok. Belum. Bukannya enggak. Coba aja misalkan 5 tahun, ya 10 tahun, nanti baru kelihatan. Bisa nggak dijadikan gaya hidup atau cara makan seperti itu dalam jangka panjang? Secara saintifik, tidak. Yang bagus tetap yang seimbang. Harus ada karbonya, proteinnya, seratnya, dan lengkap gitu ya. Dan yang paling penting di akhir-akhir ini perlu puasa untuk mengontrol nafsu makan. Jadi misalkan kita biasa makan sering dan banyak, gimana caranya supaya tidak terlalu sering dan banyak. Yang sering dan banyak itu sering menimbulkan namanya resistensi insulin. Gimana supaya nggak jadi resistensi insulin, harus mau puasa gitu. Terus perlu konsumsi makanan anti-inflamasi, karena dalam tubuh kita ini selalu terjadi inflamasi. Misalkan makanan kurma, madu, habatus sauda, zaitun. Kalau makanan lokalnya ya jahe, kencur, kunyit, ya rimpang segala macam ya. Terus gimana nih? Perlu pola makan yang bagus. Ya yang sekarang jelek perlu diganti yang bagus. Anda belajar yang mana nih? Banyak banget yang perlu dipelajari pola makan, bener nggak? Kurang aktivitas fisik, gaya hidup sekarang rebahan karena teknologi, banyak duduk, kurang gerak, nonton, ya pasif-pasif aja, ya scrolling handphone, nonton YouTube gitu ya. Terus pekerjaan dan transportasi modern mengurangi aktivitas fisik. Jadi dulu mungkin kalau untuk ke tempat kerja kita harus jalan kaki dulu, baru naik angkutan umum. Sekarang ada motor, ada mobil, langsung naik terus gitu ya. Atau kalau Anda naik angkutan umum juga sekarang lebih nyaman dibanding dulu ya, tinggal pesan Gojek dan segala macam. Terus Anda kurang kesadaran akan pentingnya olahraga. Karena apa? Karena kalau kita nggak olahraga itu enak. Ya, olahraga itu kayaknya capek, berat gitu. Ya itu wajar, karena Anda belum tadi melampaui level di mana Anda menikmati olahraga gitu. Nah, solusinya perlu kebiasaan baru, banyak gerak, banyak jalan kaki, karena kita terbiasa untuk tidak gerak. Perlu motivasi rutin untuk melakukan olahraga. Nah, motivasi itu bisa berupa inspirasi atau Anda desperasi. Inspirasi Anda melihat, oh orang lain olahraga terus dia jadi sehat, saya kepengen. Itu namanya inspirasi. Desperasi, Anda melihat, itu orangnya nggak pernah olahraga, akhirnya jadi sakit-sakitan, badannya gemuk, terus banyak sakit-sakit sendi, hancur semua di organ dalamnya gitu ya. Yang ketiga, itu menjadikan aktivitas fisik sebagai nikmat, sebagai kita bersyukur. Nah, kita perlu contoh. Makan perlu contoh. Tadi aktivitas fisik juga perlu contoh. Berikutnya tidur. Banyak orang tidur sekarang begadang karena hiburan digital. Kerjaan dok, saya banyak lemburan. Oke, hiburan dok, karena saya nonton bola misalkan. Atau saya banyak begadang karena menyelesaikan tugas kuliah misalkan. Atau saya banyak begadang karena ikut kajian, atau ikut kajiannya banyak banget itu ya. Terus tidur kurang dari 6 jam itu ternyata menyebabkan banyak masalah kesehatan. Jadi kualitas tidur itu bisa buruk akibat stres dan kebiasaan buruk sebelum tidur. Solusinya kita perlu mencontoh pola tidur yang baik. Tidur awal di awal waktu dan bangunnya juga awal gitu. Jadi bangun cepat, tidur cepat, bangunnya cepat, supaya setelah bangun itu kita bisa melakukan hal yang produktif, ya menenangkan diri, berdoa dan seterusnya. Terus perlu kebiasaan baru untuk menghindari gadget. Nah, kalau menghindari gadget kita ngapain dong? Nganggur ya. Nah, itu yang perlu dicari, kebiasaan baru. Nah, kita perlu contoh gitu ya. Nah, perlu menerapkan tidur siang ringan untuk meningkatkan energi. Jadi ke waktu siang, ngantuk-ngantuk dikit, boleh nggak tidur? Boleh. Contohnya seperti apa? Nanti kita akan belajar. Stres dan sakit mental makin banyak nih di era modern karena tekanan pekerjaan, ngelihat media sosial, ya, teman saya udah begini, teman saya udah sampai situ. Terus lingkungan sosial, misalkan tempat kerja atau di keluarga semua kompetitif. Kalau ketemu ngomongin pencapaian, kamu udah sampai mana, udah pangkat apa, gajinya berapa, ya udah punya rumah belum, udah menikah belum dan seterusnya. Udah punya anak belum? Nah, itu bikin stres. Dan kita sering kurang waktu untuk istirahat dan refleksi diri. Kebanyakan waktu istirahat kita pakai untuk entertainment. Ngelihat gadget, ngelihat YouTube, ngelihat Netflix, dan seterusnya. Akhirnya gangguan kecemasan dan depresi makin meningkat. Karena kita tidak pernah refleksi diri. Tidak pernah melihat ke dalam. Selalu menyalahkan, selalu bersaing, selalu berkompetisi, selalu dikejar-kejar. Dikejar-kejar utang, kejar-kejar kerjaan, dikejar-kejar pinjol, dikejar-kejar tuntutan dari orang tua, tuntutan dari teman, tuntutan dari anak, dan seterusnya. Ya, solusinya adalah kita perlu kebiasaan baru untuk menguatkan mental dan ketenangan hati. Perlu teladan, perlu contoh. Gimana sih kalau kita ada di lingkungan yang toksik? Gimana sih kalau kita ada di keluarga yang toksik? Gimana sih kalau kita ada di tempat kerja yang toksik? Dan menjalin silaturahmi dengan teman-teman yang baik, yang bagus gitu ya.
Belajar dari siapa? Nah, kita akan lihat ya, kita nyontoh siapa gitu ya, yang cepat gitu, daripada banyak teori-teori psikologi dan lain-lain. Kebanyakan kita langsung nyontoh yang benar-benar terbukti sudah efektif. Dan perlu motivasi untuk syukur dan sabar. Pokoknya gampang lah, syukur dan sabar aja. Caranya gimana? Caranya kita nyontoh sama yang sudah jagoan di masalah syukur dan sabar. Nanti kita akan belajar. Terus teknologi dan distraksi. Sekarang media sosial bikin fokusnya kita turun, produktivitas turun ya, kurang interaksi sosial langsung. Ketika ngobrol sama orang kok nggak lancar, tapi kalau ngetik di handphone kok lancar gitu ya. Itu karena sudah ada peralihan otak kita dari yang bicara langsung dengan gadget gitu ya. Jadi banyak waktu terbuang untuk hal tidak bermanfaat, scrolling TikTok, scrolling YouTube, scrolling Instagram dan seterusnya, Facebook. Ya akhirnya nggak kerja-kerja. Jadi yang penting kita abaikan, yang tidak penting kita perhatikan. Komentar segala macam ya. Yang penting misalkan menjaga kesehatan, jaga makan, puasa, terus mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan di kantor, mungkin kerjaan di rumah, itu malah akhirnya nggak dikerjain. Rumahnya bocor, pekerjaannya tidak terselesaikan. Kenapa? Karena terlalu sering, terlalu lama ngelihat gadget itu, nggak bisa berhenti. Caranya gimana solusinya? Solusinya perlu mengatur waktu screen time. Gimana caranya screen time paling efektif? Nah, kita harus jeda. Ngambil jedanya kapan? Nah, di waktu-waktu yang sudah kita tentukan sendiri. Nah, kita nyontoh siapa? Nanti kita nyontoh caranya gimana supaya selalu bisa ngambil jeda, walaupun lagi sibuk seperti apapun. Perlu memprioritaskan diri dan interaksi sosial yang bermakna. Jadi interaksi di gadget itu biasanya penuh dengan kepalsuan. Jadi kita harus sering-sering berinteraksi di dunia nyata. Gitu. Terus menggunakan teknologi untuk hal yang positif dan produktif. Seperti hari ini Anda menonton video ini, ikut kajian, ikut webinar, itu menambah ilmu, Anda jadi positif. Nah, tapi untuk bisa produktif, Anda mempraktekkan apa yang sudah didapatkan di video, di webinar, di YouTube. Jangan cuman nonton doang gitu. Nah, tantangannya adalah oke, kita perlu mengubah tadi, makan, mengubah gerak, aktivitas, mengubah apalagi tidur, mengubah stres, mental health, terus mengubah kebiasaan kita akan gadget. Gimana caranya? Banyak banget. Kita ngubah makan aja macam-macam tuh. Ada yang nawarin, oh harus ini gluten free, harus dairy free, harus sesuai dengan golongan darah. Nggak bisa, harus organik. Oh nggak bisa, harus vegan. Nggak boleh makan daging sama sekali. Oh nggak bisa, harus carnivore. Nggak. Yang benar itu clean eating. Salah. Itu yang benar adalah paleo diet. Banyak nggak? Begitu banyak. Setiap tahun ada diet baru. Setiap tahun ada tren baru. Setiap tahun ada informasi baru yang membantah informasi sebelumnya. Ada misalkan, oh daging merah bahaya. Ya nanti bisa begini. Terus akhirnya vegan. Begitu vegan, oh ternyata anemia. Berarti kurang daging. Terus makan daging aja. Nggak usah makan sayur, nggak usah makan karbo. Jadi karnivor. Akhirnya buang air besarnya terganggu. LDL triglycerid naik, serangan jantung, terus aliran darah kurang lancar, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Kita terombang-ambing. Jadi kalau Anda pengen seumur hidup, Anda tidak perlu tergantung pada informasi baru, diet baru. Ini waktunya. Anda punya satu pegangan yang Anda pegang seumur hidup. Kenapa? Karena sudah terbukti dicontohkan oleh yang paling baik untuk kita ambil contoh, yaitu titik tengah, seimbang. Untuk makanan seimbang, untuk aktivitas, untuk olahraga, untuk kerja, untuk spiritual, untuk ibadah, untuk tidur, semua pada titik yang tengah, seimbang. Makan daging iya, makan sayur iya, tapi tidak berlebihan. Nah, prinsip-prinsip sederhana ini yang akan kita kaji lebih dalam. Karena apa? Karena kita akan mencari solusi yang paling cepat. Dari sekian banyak diet, sekian banyak cara olahraga, sekian banyak cara tidur, terlalu banyak. Setiap tahun pasti berubah. Informasi bertambah terus, tapi ada satu yang tidak terbantahkan, yaitu prinsip keseimbangan. Nah, kita perlu cari cara cepat untuk mencapai keseimbangan. Nyontek atau modeling. Cara yang satu, pilih model yang tepat, yang sudah terbukti. Oh, dia memang sehat, dia memang produktif, dia memang banyak kontribusinya. Terus sebaiknya memang model yang tepat ini kita bisa tiru. Supaya bisa ditiru harus sumber referensinya banyak. Ya, kita bisa amati dengan cermat. Ya, dari bangun tidur, terus sampai ke tidur lagi, dia aktivitasnya ngapain aja, waktu tidur juga ngapain aja, bangun jam berapa. Nah, kita harus punya informasi
yang lengkap, yang detail gitu ya, untuk bisa memodeling, untuk bisa nyontek. Dan kita bisa tiru dan modifikasi sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kadang-kadang kita pengen niru orang itu sampai misalkan pakaiannya, sampai cara bicaranya, cara berjalannya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, ada yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya orangnya tinggi besar, sementara kita kecil ya badannya. Atau kita dia orang Eropa misalkan, terus kita orang Asia. Harus ada penyesuaian. Arab gitu, kita orang Asia Tenggara, itu tentu ada penyesuaian. Misalkan makanannya yang mudah ditemui di Eropa apa? Strawberry, gampang. Di sini mungkin ya kita beli impor gitu ya. Ada nggak buah lokalnya gitu. Misalkan di Arab banyak kurma, mudah ditemui. Di sini ya kita bisa beli, tapi ada nggak buah lokalnya? Tentu ada penyesuaian yang bisa kita sesuaikan, yang manfaatnya hampir sama dan ciri-cirinya juga hampir sama, mendekati apa yang dicontohkan gitu. Terus kita praktek secara konsisten. Nah tadi juga kadang-kadang udah tahu ilmunya, sering baca bukunya segala macam, tapi prakteknya enggak. Atau kita begitu ada informasi baru ikut, diet keto ikut, diet carnivore ikut, diet ini ikut, diet ini ikut. Akhirnya kita terombang ambing, nggak punya pegangan. Terus setelah itu kita refleksi dan evaluasi. Apakah yang saya jalankan ini sudah sesuai dengan yang saya mau, sudah mencapai target atau belum? Terus kita gabungkan dari berbagai sumber. Ya maksudnya dari buku ini, lalu kita ambil yang sesuai dengan kita, yang bisa kita jalanin, yang bisa kita lakukan sehari-hari, tidak sulit, dan kita bisa mendapat manfaat yang besar. Yang ketujuh, kita belajar dari kesalahan. Jadi jangan merasa, oh ini udah paling benar, apa yang saya sampaikan juga sudah yang paling benar, paling sesuai. Nggak juga, nanti kita akan perbaiki terus, sempurnakan terus, kali saja pasti ada salahnya. Ya kerjaan ini pasti ada salahnya. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita mau cari model yang tepat, cari yang sudah terbukti gitu. Nah Allah sendiri sudah menyatakan seperti itu, bahwa Nabi Muhammad ini suri tauladan yang tepat. Oke, kita lihat benar nggak? Katanya umur Nabi Muhammad 63 tahun. Nah banyak orang bilang, ngapain kita mencontoh orang yang usianya cuma 63 tahun? Kan orang sekarang usianya 70 atau 90 tahun. Nah, untuk catatan, di saat Nabi Muhammad hidup, usia 63 tahun itu adalah usia yang umum orang meninggal. Ada 60, 70 ya, tapi 60 itu biasa. Nah, sekarang mungkin angka harapan hidup sekitar 70 di Indonesia. Mungkin bentar lagi 80 atau 90. Nah, tapi dari umur KTP-nya Nabi Muhammad yang 63 tahun, ya, umur sehat beliau itu mendekati akhir. Jadi sakitnya itu hanya beberapa hari dia, nggak sampai berapa bulan gitu ya. Nah jadi hampir mendekati, umur KTP dan umur sehatnya hampir sama. Nggak kayak kita, sakitnya dari umur 60, usianya 90, sakitnya 30 tahun gitu ya. Nah kita usahain kita mengikuti apa yang Nabi Muhammad contohkan, bahwa usia hidupnya dan usia sehatnya itu hampir sama. Jadi sakitnya sebentar gitu, menderitanya sebentar. Lebih banyak buat apa? Dipakai untuk produktif, tidak menjadi beban, untuk menjadi manfaat. Nah Nabi Muhammad sendiri dikisahkan atau diriwayatkan dari lahir itu sudah memberi manfaat, sudah memberi berkah sampai akhir hayatnya, bahkan sampai beliau meninggal sampai hari ini 1454 tahun ya, atau 1455 tahun itu masih ada manfaatnya untuk kita ambil. Jadi umur manfaatnya jauh melampaui umur hidupnya. Ada nggak tokoh-tokoh lain atau contoh-contoh lain yang bisa kita modeling selain Nabi Muhammad? Tentu saja ada, untuk satu faktor. Misalkan umur KTP-nya yang panjang, bisa kita contoh, bisa. Umur sehatnya yang panjang, bisa kita contoh, bisa. Umur manfaatnya yang jauh melampaui usia hidupnya, banyak. Ya misalkan kita bisa belajar dari Siddhartha Gautama, dari Buddha, dari Isa Al-Masih, dari Yesus gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Tapi sayangnya tidak ada yang selengkap Nabi Muhammad. Untuk umur KTP dan umur sehatnya sama, dan umur manfaatnya panjang. Misalkan Siddhartha Gautama akhirnya telah diangkat jadi Buddha, kemudian memutuskan untuk menghindari makan daging. Nah itu kita tidak bisa pakai sebagai pegangan kalau menurut saya, karena sekarang terbukti vegan itu banyak kekurangannya. Ya, untuk Nabi Isa Al-Masih atau Yesus itu umur KTP-nya pendek, umur sehatnya juga sesuai dengan umur KTP, umur manfaatnya panjang. Tapi sayangnya riwayat hidupnya tidak selengkap Nabi Muhammad. Ya, kapan makannya apa, berapa banyak, tidurnya berapa jam, terus apa yang dilakukan. Ya, itu tidak selengkap Nabi Muhammad. Jadi untuk dijadikan model itu sulit. Ya, karena tidak, referensinya kurang detail.
Nah, kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa. Jadi kita agak sulit untuk meniru Nabi Isa yang riwayatnya tidak selengkap Nabi Muhammad gitu ya. Nah, sekarang bagaimana Nabi Muhammad itu kenapa bagus? Karena satu punya prinsip yang akan bertahan sepanjang masa. Ada 3, satu sederhana, tidak berlebihan dalam makan dan aktivitas. Makannya tidak berlebihan, misalkan makan sayur aja, menurut saya itu berlebihan juga. Makan daging aja, itu juga berlebihan, harus tengah-tengah ya. Tidak berlebihan jumlahnya, porsinya, jenisnya. Terus kemudian aktivitas juga tidak berlebihan, olahraga tidak yang nge-gym sampai sehari 3 jam gitu misalkan. Atau lari sampai 20 km sekali lari, enggak juga ya. Jadi aktivitas sehari-hari aja. Kalau enggak, misalkan ribet gitu ya, itu kita akan sulit untuk mengikuti. Contoh misalkan Nabi Muhammad itu katanya pernah bilang puasa terbaik itu puasa Nabi Daud, yaitu puasa enggak. Tapi Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan puasa Nabi Daud. Nabi Muhammad hanya puasa Senin, Kamis, dan Ayyamul Bid. Kenapa? Karena takut nanti menyulitkan umatnya untuk meniru gitu. Yang berikutnya adalah prinsip keseimbangan, ya, menjaga keseimbangan antara fisik, mental, spiritual. Jadi tidak melulu hanya kerja fisik, olahraga fisik, jaga makan, tapi juga menjaga mentalnya. Jadi juga menjaga spiritualnya. Ada juga orang yang fokusnya ke mental aja, jadi meditasi terus, tapi tidak pernah menjaga kesehatan fisiknya. Ada juga orang fisik terus nge-gym, makan sehat, tapi tidak pernah menjaga kesehatan mentalnya. Nah, Nabi Muhammad itu pas di tengah-tengah, baik untuk makan, minum, aktivitas, itu juga seimbang. Ya, jumlahnya, terus jenisnya, porsinya. Yang berikutnya disiplin. Nabi Muhammad itu konsisten dalam menerapkan pola hidup sehat, tidak perlu disuruh oleh orang lain. Beda dengan kita, misalkan disuruh dokter nih nggak boleh makan ini. Nah, itu namanya bukan disiplin. Disiplin itu adalah kemampuan kita untuk mengatur diri sendiri. Apa bedanya manusia dengan hewan? Adalah kemampuan kita untuk mengatur diri sendiri atau disiplin. Terus bagaimana sih Nabi Muhammad itu mempraktekkan apa yang menjadi prinsip-prinsip sederhana ini? Yaitu pertama dari pola makan dan minumnya. Kita bisa belajar bareng-bareng. Dari hadis itu disebutkan, kami, kaum muslimin adalah kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan apabila makan tidak sampai kenyang. Berarti makannya satu tidak berlebihan. Terus makannya biasanya makan yang baik, ya, maksudnya memilih yang selain halal juga baik atau thayyib gitu. Halalan thayyiban. Kemudian jumlahnya juga tidak berlebihan, ya, terus tahu kapan harus berhenti dan seimbang. Jadi seimbang tuh jenisnya, jumlahnya, porsinya, dan waktu makannya. Kemudian prinsip makannya itu tidak banyak, 1/3 makanan, misalkan dari lambung kita, kemudian 1/3 isi minuman, dan 1/3 isinya udara. Dan kalau makan itu sebaiknya perlahan dan tidak berlebihan. Sebenarnya prinsip-prinsip ini pasti Anda sudah pernah dengar. Masalahnya adalah bisa nggak kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian minum dalam 3 tegukan, karena minum tidak terburu-buru. Nah, ternyata dari banyak penelitian, nanti kita akan bahas lebih dalam penelitian ilmiah, kemudian pembuktian secara ilmiah, makan yang seperti apa yang terbaik. Ternyata memang yang kalau Anda lihat di gambar sebelah kiri ini adalah penelitian dari Harvard, yang disebut dengan piring sehat Harvard atau healthy eating plate atau T-shape plate untuk makan. Ternyata isinya apa? Isinya harus seimbang. Jadi harus ada sayurnya, ada buahnya, ada karbonya, ada proteinnya, kemudian ada minyak-minyaknya, dan minumnya minum air putih. Dan itu sesuai juga dengan sunnah Nabi Muhammad. Tidak minum minuman panas ya, karena nanti bisa banyak bakteri dan lain-lain. Minum sambil duduk. Kenapa? Karena ketika kita duduk, otot-otot pencernaan dalam keadaan tidak tergantung. Jadi kalau kita berdiri itu kan menggantung, ya, tegang. Nah, ketika kita duduk itu jauh lebih rileks, diafragmanya rileks, usus-ususnya rileks. Ketika kita minum itu lebih mudah dan menghindari risiko tersedak atau keselak gitu ya. Dan air putih itu biasanya dijadikan pilihan utama untuk minum. Walaupun minum bisa apa aja, tapi tetap pilihan utama adalah air putih. Dan makan yang sedikit itu sudah terbukti bisa membantu meningkatkan fungsi-fungsi organ tubuh, terutama saluran cerna, saluran kardiovaskular, pembuluh darah ya. Kemudian ke otak itu juga lebih bagus daripada makan yang berlebihan. Nah, dengan makan yang sedikit kita pakai cara puasa. Puasa yang dicontohkan Nabi Muhammad itu puasa sunnah, Senin Kemis, Ayyamul Bid. Walaupun Nabi Muhammad pernah mengungkapkan
puasa yang terbaik itu adalah puasanya Nabi Daud, yaitu puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan Nabi Muhammad sendiri sebenarnya juga pernah mencontohkan puasa yang panjang. Jadi puasa yang panjang itu ketika sahur itu hanya dengan minum air. Jadi sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkatan walaupun hanya dengan air. Jadi boleh nggak puasa yang panjang? Sebenarnya malah pernah dicontohkan sama Nabi Muhammad sendiri. Ya, puasanya panjang dan beliau makannya memang sedikit sekali ya, karena memang tadi dengan makan yang sedikit kita malah energi kita lebih efisien. Manfaat kita berpuasa atau menjarangkan makan atau memberi jeda pada makan itu banyak, sudah banyak penelitiannya. Salah satunya detoksifikasi, meningkatkan metabolisme dan mengontrol berat badan. Salah satunya menurunkan resistensi insulin, bisa menurunkan tekanan darah, terus meningkatkan sensitivitas insulin, jadi diabetesnya bisa hilang sama sekali, sembuh tanpa obat, tanpa insulin, dan itu banyak sudah dibuktikan di pasien-pasien saya, dan mungkin Anda yang nonton video-video YouTube saya itu udah tahu nih, oh bener nih bisa dilakukan gitu ya. Nah, tapi gimana mempraktekannya dan perbedaannya itu tentu kita tidak bisa sama ratain. Dan untuk kajian ini kita khususkan untuk yang memelihara kesehatan dan meningkatkan kesehatan. Tapi untuk Anda misalkan yang sudah ada masalah fungsi ginjal turun, atau misalkan sudah ada masalah resistensi insulin, diabetes atau prediabetes atau hipertensi, kita butuh ada penyesuaian. Nah, kita ada di program untuk menurunkan resistensi insulin. Itu beda dengan yang puasa yang kita bahas di kajian ini. Nah, ternyata puasa sendiri punya hubungan yang sangat erat dengan kesehatan mental. Jadi banyak penelitian membuktikan kalau semakin sering kita puasa, depresi akan berkurang, kecemasan atau ansietas berkurang, rasa kebahagiaan akan meningkat. Hormon-hormon bahagia, hormon-hormon rileks itu akan meningkat. Tapi yang cemas, yang tidak punya semangat, yang sedih itu akan berkurang. Kok bisa begitu? Ya karena puasa itu mengkalibrasi hormon-hormon kita kembali ke level di mana kita tidak terlalu banyak stresor gitu. Nah, berikutnya nomor 2 adalah aktivitas fisik Rasulullah. Nabi Muhammad itu diketahui banyak berjalan kaki dan kecepatan berjalannya itu bukan yang jalan santai, bahkan dibilangnya jalan kakinya itu seperti orang menuruni bukit. Jadi agak cepat. Sesuai nggak dengan pembuktian ilmiah saat ini? Sangat sesuai. Karena diharapkan ketika kita aktivitas itu mencapai zona kardio zona 2 atau sekitar 70% dari denyut jantung. Kalau kita sekarang, dok, saya udah banyak jalan, dok, tiap hari jalan kaki. Tapi santai atau jalan kaki cepat? Beda dampaknya. Kalau kita cuma jalan kaki biasa, ada manfaatnya tentu. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda mau jalan kaki yang cepat, seperti dicontohkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dengan jalan kaki cepat, denyut jantungnya naik, kita masuk ke zona 2 dari kardio, sekitar 70% ke atas gitu. Dan olahraga yang disarankan oleh Nabi Muhammad itu misalkan berkuda, memanah, dan renang. Itu tiga-tiganya terbukti meningkatkan 1 fisik, 2 mental, ya, kestabilan jiwa kita itu meningkat. Nah, sekarang masalahnya ketika kita ngomongin berkuda, memanah, dan renang, tidak semua orang itu punya kemampuan atau punya fasilitas untuk berkuda. Ya mahal lah ya berkuda. Memanah mungkin bisa sebagian orang, ya, tapi tidak semua orang itu dekat misalnya dengan tempat memanah. Renang, ya mungkin ada yang bisa berenang, ada yang enggak. Oke, tapi kita coba cari olahraga apa aja yang paling mendekati, yang bisa kita modifikasi dan bisa kita praktekkan sehari-hari di rumah. Misalkan berkuda, apa gantinya kalau kita nggak bisa berkuda? Memanah, apa yang paling mendekati, ya? Atau renang, apa yang kalau sekarang renang gampang sebenarnya di banyak daerah di Indonesia bisa, ya. Mau yang berbayar atau yang berenang di danau atau di laut atau di mana itu bisa. Nah, tapi ada manfaat-manfaat yang bisa didapatkan selain fisik. Misalkan berkuda itu kita mengendalikan binatang. Dan ternyata secara psikologis kita adalah makhluk yang terdiri dari nafsu, ya, maksudnya animal instinct. Satu lagi yang akal atau kesadaran atau consciousness. Atau ya manusianya, yang jiwanya gitu. Dan kita mengendarai tubuh kita atau animalnya. Jadi berkuda itu kalau dibawa ke sisi psikologis itu juga hampir sama gitu. Sebenarnya kita belajar berkuda, belajar mengendalikan diri dengan puasa, dengan macam-macam, itu efeknya seperti kita berkuda, ya, mengarahkan, menahan diri. Memanah itu latihan
fokus, harus punya goals, harus punya tujuan, harus punya cita-cita gitu. Nggak boleh kita nggak punya harapan, nggak boleh kita nggak berdoa kepada yang Maha Kuasa. Nanti dianggap sombong karena Allah sendiri mengharapkan supaya hambanya itu mau berdoa gitu. Kalau nggak berdoa dia dibilangnya sombong gitu ya, hamba yang sombong. Nah, kemudian renang. Renang itu ketika kita secara fisik berenang, tapi secara psikologis juga kita harus punya kemampuan berenang secara psikis. Jadi berkuda secara psikologis berarti mengendalikan animal instinct kita, memanah secara psikologis itu berarti kita harus punya fokus dan tujuan, berenang secara psikologis kita harus bisa merenangi kehidupan. Ada masanya naik, ada masanya turun, bisa nggak kita survive di dua kondisi yang ekstrim itu? Bisa nggak kita tidak terbawa arus, tapi kita berenang menuju ke tujuan yang kita tetapkan. Berikutnya, Nabi Muhammad juga bekerja sendiri tanpa bergantung pada orang lain, terutama untuk kegiatan rumah tangga seperti bersih-bersih, kemudian membereskan rumah segala macam. Nah, sementara kita ini kebanyakan itu sekarang sulit punya waktu untuk diri sendiri karena merasa untuk waktu untuk diri sendiri itu harus misalkan kita ke gym atau kemana. Sebenarnya dengan kita melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari yang biasa kita anggap sebagai beban gitu, sebenarnya itu kita sudah membuat waktu untuk diri sendiri, untuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Misalkan nyuci, kemudian bersih-bersih, kemudian memperbaiki apa yang ada di rumah, ya, menjahit dan segala macam. Sebenarnya itu aktivitas fisik juga yang sudah dicontohkan untuk kita ikutin. Dan berikutnya manfaat gerakan sholat untuk kesehatan, ya, tapi memang sebaiknya kita sholat itu bukan untuk mencari kesehatan, memang niatnya untuk mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi gerakan sholatnya itu sebenarnya punya manfaat kesehatan. Makanya itu kita membuat kita termotivasi misalkan untuk sholat itu tidak buru-buru, ya, dinikmatin. Supaya apa? Supaya secara fisik kita dapat manfaat, secara psikologis dapat manfaat, secara spiritual juga dapat manfaat untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang dicontohkan Nabi Muhammad untuk aktivitas fisik adalah sholat tahajud dan dampaknya untuk kesehatan mental. Jadi sholat tahajud, zikir, relaksasi itu kita akan bahas di modul aktivitas fisik. Gimana penelitian terbarunya seperti apa, terus pembuktian ilmiahnya sekarang seperti apa, kemudian bagaimana mempraktekannya, terus Nabi Muhammad seperti apa, terus kita kalau mengikutin gimana, apakah perlu dimodifikasi atau enggak. Karena tidak semua orang itu sanggup seperti Nabi Muhammad, misalkan durasi sholatnya, kemudian bangunnya jam berapa. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita, perlahan-lahan kita tingkatkan sampai akhirnya mendapat manfaat yang terbaik. Di modul yang ketiga kita akan belajar pola tidur Rasulullah. Jadi ada tidur awal dan bangun sebelum fajar, terus posisi tidur itu menghadap kanan, Nabi Muhammad baca doa sebelum tidur, terus tidur siang sebagai sumber energi, dan ini semua sudah dibuktikan secara ilmiah. Manfaat tidur siang, kemudian manfaat tidur awal dan bangun awal, itu semua udah ada pembuktian ilmiah dan terbaru semua 2020 ke atas lah penelitiannya. Terutama setelah COVID itu banyak banget penelitian-penelitian tentang tidur. Dan bagaimana membaca doa sebelum tidur itu ternyata relaksasi yang bagus ya, zikir sebelum tidur ya. Terus posisi tidur yang terbaik itu menghadap kanan. Kenapa menghadap kanan? Terus yang kedua terbaik seperti apa? Ketiga terbaik seperti apa? Jadi kalau misalkan Anda wah hadap kanan nih, ternyata nggak bisa. Ya jangan dipaksain, ya namanya sunnah boleh diikutin kalau bisa. Kalau nggak bisa ya semampu-mampunya, yang penting udah ada niatnya. Yang keempat itu kesehatan mental, ini kita masukkan di modul yang ada pembahasan juga, yaitu selalu berpikir positif dan bersyukur, menghindari stres dengan doa dan zikir. Nabi Muhammad selalu silaturahmi dan berbagi dengan sesama. Ternyata apa yang dilakukan ini membantu kita meningkatkan kesehatan mental kita, terutama memaafkan orang lain untuk ketenangan hati. Oke, dari semua itu akan kita jabarkan di 4 modul, yaitu yang modul pertama pola makan, terus dan puasa dan seterusnya. Modul kedua aktivitas fisik dan bagaimana ibadah itu jadi aktivitas fisik dan meningkatkan aktivitas fisik gimana caranya. Yang ketiga itu tentang tidur dan kesehatan mental. Yang keempat implementasinya di era modern, karena mungkin Anda berpikir gaya hidup Nabi tidak ilmiah. Nanti kita akan bahas, kita akan jabarkan bagaimana penelitian-penelitian terbaru itu justru memperkuat. Jadi seperti yang saya bilang dulu, katanya yang terbaik itu
nggak boleh makan daging. Jadi orang pada vegan. Ternyata vegan doang ada dampaknya, anemia dan lemes dan kurang gairah gitu. Terus pindah ke daging aja, karnivor, keto, paleo dan seterusnya. Berganti-ganti terus. Tapi ada satu yang ilmiah dan tidak bisa dibantah dan mungkin akan bertahan sampai sepanjang masa, yaitu gaya hidup Nabi yang seimbang. Jadi makan daging iya, makan sayur iya, makan karbo iya, tapi jumlahnya, jenisnya, porsinya, jedanya, nah itu yang harus kita pelajari karena itu kayaknya sampai bertahun-tahun tidak akan berubah sampai seumur hidup, mungkin sampai dunia ini masih ada. Terus tidak praktis dan sulit diterapkan. Ya, Anda mungkin berpikir, kayaknya susah nih, nggak praktis, sulit diterapkan, apalagi era modern. Nah, makanya kita akan lakukan penyesuaian sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan, makan kurma, apakah harus kurma? Nah, kita cari apa yang paling mendekati. Yang penting kita sudah diniatkan. Jadi makanan-makanan yang mungkin di tempatnya dulu Nabi Muhammad hidup itu mudah sekali didapatkan, kita cari yang mudah didapatkan di tempat kita hidup di Indonesia. Mungkin contohnya misalkan kurma tadi, apakah ada penggantinya? Misalkan kita diabetes, terus kurma ternyata meningkatkan gula darah. Apakah harus kurma? Apakah jumlahnya? Apakah jenisnya? Apakah kita bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian supaya kita tetap bisa niatnya ngikutin sunnah, tapi sehatnya tetap dapat dan tidak merusak kesehatan. Karena banyak orang juga sangat ingin ngikutin sunnah sampai lupa yang wajib. Yang wajib itu adalah menjaga kesehatan. Yang wajib itu adalah menjaga tubuh. Yang wajib itu adalah tidak membunuh diri Anda. Jadi kalau Anda melaksanakan sunnah tapi itu membahayakan, contoh misalkan puasa sunnah tapi malah puasa sunnahnya membahayakan kesehatan, sebaiknya tidak. Karena yang lebih wajib adalah menjaga nyawa, menjaga kehidupan, menjaga kesehatan. Ya, sunnahnya itu nanti kedua. Jadi wajib dulu baru sunnah gitu. Jangan dibalik. Pengen makan kurma ya, tapi makannya banyak gitu, atau tapi gula darahnya tinggi, diabetes gitu. Berarti mana yang didahulukan? Ya diabetesnya. Karena itu jadi wajib buat Anda yang diabetes. Terus kalau gula darahnya atau kurmanya itu jadi sunnah. Jadi kan sunnah dan wajib mana yang didahulukan? Yang wajib dulu. Jadi kalau Anda dalam kondisi, saya tidak bisa makan kurma misalkan. Saya tidak bisa makan yang manis-manis. Ya sunnah yang itu tidak perlu diikutin. Karena masih banyak sekali sunnah yang lainnya yang bisa kita ikutin. Jadi kalau tidak bisa di satu sunnah, jangan merasa kecil hati. Karena masih banyak yang lain. Nah, berikutnya kalau umur sudah ditentukan tidak perlu jaga kesehatan. Tadi sudah kita bahas, umur jangan-jangan 90, terus kesehatannya ternyata kita cuma bisa jaga sampai 60, maka 30 tahun kita akan sakit-sakitan. Nah, Anda punya pilihan nih, mau sakit-sakitan 30 tahun, atau sakit-sakitan 5 tahun, atau sakit-sakitan 1 tahun, atau tidak sama sekali, pokoknya begitu umurnya selesai, ya selesai. Mungkin Anda juga berpikir kalau yang namanya sunnah itu hanya untuk ibadah, bukan untuk kesehatan. Dan padahal kita sudah bahas yang namanya menjaga kesehatan itu juga termasuk dalam ibadah. Jadi sunnah untuk kesehatan dan sunnah untuk ibadah itu adalah sama-sama sunnah gitu. Jadi kalau Anda masih punya pikiran seperti itu, sebaiknya sekarang mulai diubah. Jadi dengan kita menjaga kesehatan sesuai sunnah, yaitu berarti juga ibadah. Kita hidup di zaman yang berbeda. Ya, memang benar. Tapi ada prinsip-prinsip yang sebenarnya tidak akan berubah sepanjang masa. Tadi kita sudah bahas misalnya tentang makanan, tentang aktivitas, dan tentang istirahat, dan sebagainya. Terus tidur cepat dan bangun awal nggak mungkin dok di zaman sekarang. Banyak kerjaan dan lain-lain. Nah sekarang itu hanya masalah prioritas. Jadi misalkan kita bisa nggak menjaga supaya kita punya prioritas untuk tubuh kita. Jadi selama ini kita prioritasnya hanya pekerjaan, atau hiburan, tapi tidak pernah memprioritaskan diri sendiri, terutama tubuh kita. Jadi kalau kita sudah memprioritaskan, itu akan jadi hal yang wajar aja. Memang kita harus tidur. Itu misalnya tidur jam sekian sampai jam sekian, ini nggak bisa ditawar, tergantung prioritas. Kita bisa nggak memutuskan mana yang prioritas, mana yang enggak. Sebenarnya kan banyak hal-hal yang sebenarnya nggak prioritas, tapi kita kasih waktu. Contoh misalkan ngomongin orang, terus misalkan main media sosial, main hal-hal yang tidak berdampak apapun gitu, hanya membuang-buang waktu aja. Nah selama ini waktu itu sebenarnya kalau kita maksimalkan, kita prioritaskan, kita bisa kok. Kalau misalkan harus ngatur waktu untuk entah olahraga, atau untuk tidur, dan sebagainya.
Dok, makan sedikit itu tidak kenyang. Itu untuk orang yang memang terbiasa makan banyak. Hanya masalah kebiasaan aja. Jadi orang yang makannya tidak terlalu banyak itu juga tetap bisa hidup dan tidak kelaparan. Jadi masalahnya bukan lapar atau kenyang, tapi yang penting nggak kelaparan dan tubuhnya berfungsi dengan baik. Jadi kalau kadang-kadang kita makan itu untuk memuaskan lidah. Jadi sekali lagi kalau kita hanya memuaskan lidah aja, kita nggak adil. Kita juga harus adil terhadap organ-organ tubuh yang lain, otak, jantung, paru-paru, saluran cerna, kemudian ginjal dan seterusnya. Kita juga harus perlakukan dengan baik, yaitu dengan makan yang benar, makan yang baik, juga jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak berlebihan. Kalau berlebihan malah jadi penyakit, karena selama ini kita fokusnya memuaskan lidah aja. Kenyang juga sebenarnya memuaskan pikiran, memuaskan perasaan, tapi tidak memuaskan untuk badan kita sebenarnya. Dok, puasa itu berat, saya takut lemah. Ini untuk orang yang belum pernah puasa atau puasanya memang menjadi sesuatu yang beban. Ketika kita menjalankan puasa itu dengan nikmat, dengan menyadari, oh semakin sering kita puasa, semakin panjang puasanya, semakin tubuh kita jadi lebih sehat, lebih enteng, metabolismenya makin bagus, kita melihat misalkan gula darahnya jadi bagus, tekanan darah jadi bagus, kita akan jauh lebih semangat dan akan lebih kuat. Hanya masalah kebiasaan. Jadi kalau misalkan kita biasa makan setiap 4 jam, begitu geser jadi setiap 6 jam akan berat. Biasa makan setiap 12 jam, kita geser sedikit ke 14 jam akan lebih berat. Tapi lama-lama dengan sering kita melakukan akan jadi kebiasaan. Sama kayak olahraga gitu. Olahraga tuh nggak sunnah. Kata siapa? Nabi Muhammad itu aktif sekali. Misalkan dia jalan kaki kemana-mana, bahkan misalkan menuju ke satu tempat, ke masjid atau kemana, berangkat dan pulang itu dilalui dengan jalan yang berbeda, melalui jalan yang berbeda. Jadi memang jalannya jadi lebih jauh, nggak apa-apa, tapi memang aktivitas mungkin sambil melihat-lihat kondisi masyarakat di sekitar, ada yang membutuhkan atau enggak, itu jauh lebih produktif. Jadi olahraga itu sunnah, termasuk tadi misalkan berkuda, kemudian memanah, berenang. Dok, saya nggak bisa berkuda, memanah, berenang. Oke, kita cari yang paling mendekati. Nggak bisa juga ambil sisi positifnya, baik secara fisik maupun secara psikis. Cari kegiatan lain atau tindakan lain yang akan mendapatkan hasil yang mendekati tadi, berkuda, memanah, dan berenang. Jadi nggak perlu harus sama persis ya. Yang penting kita sudah ada niat ke arah sana. Terus minum air putih itu nggak penting, Dok. Minum apa aja sama aja. Nah, ini banyak orang yang merasa energy drink, terus minum pengganti ion itu lebih bagus daripada minum air putih. Nah, ternyata banyak penelitiannya sudah menunjukkan bahwa sunnah Nabi itu yang lebih benar dan mungkin akan bertahan sampai sepanjang masa, yaitu air putih jauh lebih sehat dibandingkan air yang lainnya, air yang dibilang sebagai air kesehatan sekalipun gitu. Nah, kenapa kita ambil model atau ambil contoh yang Nabi Muhammad? Satu, kita pengen berubah paling cepat dengan apa? Merubah pola apa yang kita ubah? Pola gaya hidup. Gimana caranya? Kita harus belajar. Begitu banyak yang dipelajarin, ada diet keto, diet paleo, tanpa karbo, diet macam-macam ya. Mana yang paling bagus? Semua bagus, ada manfaatnya. Tapi dalam jangka panjangnya ternyata yang paling bagus adalah diet yang seimbang. Nah, gimana caranya kita bisa mengubah total pola makan, pola tidur segala macam? Harus ada role modelnya, harus ada contohnya. Dan dari semua orang yang hidup di dunia sampai hari ini, saya rasa belum ada yang mendekati Nabi Muhammad untuk kelengkapan dan ketelitian catatan hidupnya dan dampak terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Itu kelihatan yang mana yang paling bisa dijadikan role model. Makanya itu kita ambil sebagai patokan. Nah, apakah benar bisa membantu orang yang misalkan sehat jadi lebih sehat atau yang sakit jadi sehat? Nah, kita ambil yang ekstrim ya, misalnya yang sakit jadi sehat. Contoh misalkan nih ada seorang pengusaha, seorang pasien ya, pengusaha ini sukses, terus obesitas, kegemukan, gampang sakit ya, kemungkinan dia sudah resistensi insulin juga, A1C-nya tinggi, maksudnya gula darahnya tinggi gitu ya, hipertensi. Nah, setelah dia menerapkan pola makan Rasulullah, porsi seimbang, tidak berlebihan, kemudian puasa, berat badannya mulai turun dan kesehatannya mulai membaik. Jadi yang tadinya cepat capek, gampang ngantuk, lemes, nggak ada gairah, itu begitu makanan yang diubah, tambah puasa, ya puasanya kita modifikasi ya, maksudnya puasa sunnah plus dia
tambahin puasa sendiri yang panjang gitu ya, berat badannya turun, gula darahnya turun, tekanan darahnya turun, bagus semua ya. Sekarang lebih langsing, lebih energik, lebih bertenaga, lebih semangat gitu ya, punya gairah hidup lebih tinggi. Jadi dia jarang sakit, lebih produktif ya. Jadi semua target-target di kantornya bisa dia kejar tanpa dia harus mengorbankan tubuhnya. Misalkan jadi kurang tidur, atau jadi kurang istirahat, atau lupa olahraga, atau makannya jadi tidak teratur. Karena dengan puasa justru malah makannya jadi teratur. Contoh lain nih, seorang pekerja kantoran sering mengalami nyeri punggung dan nyeri pinggang, terus kecapean terlalu lama duduk. Dia ubah dengan sering jalan kaki. Jadi Nabi Muhammad tuh sunnahnya adalah sering bergerak. Jalan kaki, sholat sunnah, terus olahraga ringan. Jadi jangan kebanyakan duduk, kebanyakan diam. Jadi dengan sering melakukan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad, hasilnya dia lebih bugar, nyeri punggungnya berkurang, nyeri pinggang berkurang, dan lebih semangat kerja. Gitu, tidurnya jadi lebih nyenyak di malam hari. Tadinya susah tidur nih, ya karena kerjaan, oke. Tapi setelah kerjanya selesai, pengennya nonton drakor, pengen nonton Netflix. Nah setelah itu, akhirnya waktu tidurnya jadi sedikit sekali. Nah setelah dia mulai aktif kerja, tapi juga tidak lupa dengan dia aktivitas olahraganya. Mungkin dia awalnya jalan kaki pelan, lama-lama makin cepat, terus kemudian mulai jogging, ya kemudian dia perbanyak gerakan fleksibilitas, ya sholat sunnah, atau dia yoga dan seterusnya. Itu dia meningkatkan tadi elastisitas tubuhnya, fleksibilitas tubuhnya, kekuatan otot-ototnya, akhirnya nyeri-nyeri punggung, nyeri pinggang itu dia hilang. Tidurnya jadi lebih nyenyak, lebih semangat gitu, lebih produktif karena aliran darah lebih lancar. Ada juga seorang mahasiswa nih kurang tidur, sering begadang, stres, tugas kuliahnya banyak gitu ya. Nah, terus dia menerapkan sunnah tidur yang gampang aja. Misalkan tidur lebih awal. Karena selama dia pulang dari kuliah ternyata dia banyak mainnya, banyak nongkrongnya, terus tidurnya udah jam 1 malam biasanya. Ya baru ngerjain tugasnya itu sebenarnya itu dari jam 11 sampai jam 1. Jadi lebih banyak mainnya. Nah, diubah cuman dia mainnya lebih cepat, terus belajarnya lebih cepat, ngerjain tugasnya lebih cepat, jadi tidurnya bisa lebih awal. Andaikan tugasnya tidak selesai pun dia paksain dia tidur dulu. Nanti bangun lebih awal untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Dan ternyata dia dengan mengubah pola seperti itu, tidur lebih cepat, bangun lebih cepat, baru kerjainnya setelah bangun, itu malah produktivitasnya naik gitu. Karena lebih segar ngerjainnya. Dan dia juga di siang hari ketika habis sholat zuhur gitu, merasa ngantuk, dia tidur sekitar 20 sampai 30 menit. Dan itu meningkatkan kemampuan dia berpikir, kemampuan dia mengambil keputusan, ya lebih fokus, terus lebih tenang juga karena tidurnya cukup. Dan tadinya wajahnya agak jerawatan banyak gitu ya, sekarang mulai berkurang gitu. Dan yang keempat, kisah seorang ibu yang stres. Ibu ini sering cemas, yang ngurusin keluarga, capek, ya apa-apa dipikirin gitu ya. Anaknya, suaminya, keuangan, kesehatan, semua dipikirin, orang tuanya, ya, cucu-cucunya ya. Terus setelah ibu ini rutin zikir, ya zikir, sholat tahajud, berpikir positif, totali pasrah kepada Allah, itu hidupnya lebih bahagia. Di dunia ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, banyak juga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan bisa kita upayakan maksimal. Ya, tapi selebihnya itu biasanya kita harus harus serahkan pada yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Nah, ibu ini kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak sadar, lupa gitu. Dia berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Dia pengen mengendalikan anaknya, mengendalikan suaminya, mengendalikan kerjaannya, terus keuangannya, semua pengen dipegang. Padahal ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa gitu. Dengan membedakan ini dan memasrahkan hal yang tidak bisa kita kendalikan, jauh sekali hasilnya. Sekarang lebih tenang, lebih sabar, lebih menikmati hidup. Semua yang tadinya jadi keluhan, misalkan hipertensi, kemudian tekanan darah tinggi, plus dia dengan puasa dan seterusnya, itu mulai berkurang. Tekanan darahnya bagus sekarang, terus gula darahnya bagus, kemudian kadar lipidnya atau lemak di tubuhnya makin berkurang, lingkar perutnya mengecil. Yang paling penting adalah sekarang dia lebih tenang, tidak lagi mengalami serangan cemas atau panik gitu ya. Kemudian asam lambungnya juga
turun, tadinya asam lambungnya tinggi gitu ya. Terus sekarang bisa tidur dengan nyenyak gitu. Sisa kelima ini, seorang lansia usia 70 tahun, maaf, tetap sehat dan aktif. Dia rutin mengamalkan semua, makan sehat, jalan kaki, ibadah, silaturahmi, tapi sebisanya dia. Jadi tidak perlu memaksakan, oh harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak perlu, sebisanya. Yang penting niatnya. Hasilnya sehat secara fisik dan mental dan hidup bahagia. Sekarang jauh lebih bahagia. Dulu ketika datang pertama kali mukanya merengut ya. Terus ditanya nggak bisa ya. Pokoknya dokter terserah dokter aja mau diapain saya nih gitu. Nah, pelan-pelan kita ubah. Ya ubah makannya dulu, ubah tidurnya dulu, ubah. Nah, sekarang lebih banyak bersyukur, lebih banyak gerak. Akhirnya semua yang dikeluhkan itu perlahan-lahan berkurang dan sekarang jauh lebih bahagia. Dikit-dikit dulu pegel, dikit-dikit capek, dikit-dikit malas gitu, pokoknya pikirannya udah pengen mati aja gitu. Umurnya baru waktu itu 60 sekian. Sekarang 70 malah lebih bahagia dari waktu usia misalkan awal-awal pensiun 65 gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir sunnah Rasulullah mudah diterapkan oleh siapa saja. Apakah iya? Benar, bisa. Dari usia yang 80 sampai yang masih remaja, mahasiswa, semua bisa. Hanya masalah pembiasaan aja. Konsistensi lebih penting daripada hasil instan. Jadi kalau Anda butuh obat, sebaiknya minum obat. Misalkan tensi tinggi, apa segala macam, gula darah tinggi. Sebaiknya Anda minum obat untuk mengendalikan itu, jangan sampai berlebihan. Gaya hidup ini adalah permainan jangka panjang. Jadi bukan jangka pendek Anda berharap tensi bisa langsung turun, gula darah langsung turun, nggak bisa. Ya itu butuh proses. Ya, semua tidurnya nggak nyenyak apa segala macam, obat jauh lebih cepat. Ya, tapi kalau Anda mau jangka panjang, ini solusi jangka panjang untuk mencegah jangan sampai lebih berat lagi, jangan sampai ganti-ganti penyakit aja. Nah, kalau Anda ada masalah tertentu, misalkan diabetes, kemudian kita akan modifikasi, tapi tidak di program ini. Anda harus ikut yang sesama misalkan diabetes, atau Anda ada kanker, Anda harus ikut bareng-bareng sama yang kanker juga, karena untuk memudahkan saya juga sebagai dokter untuk membantu Anda. Jadi hubungannya dokter, di kajian ini kita murni hanya kajian aja untuk membantu Anda yang sekiranya kurang sehat jadi lebih sehat, yang sehat jauh lebih sehat lagi, yang pengen belajar ilmu kesehatan jauh lebih dalam dan tahu pembuktian ilmiahnya dan gimana cara mempraktekannya, nggak cuma jadi teori doang. Ingat, kesehatan bukan hanya fisik tapi juga mental dan spiritual. Makanya kita ambil role model yang terbaik atau contoh yang terbaik secara fisik, secara mental, juga secara spiritual. Nah, sekarang praktek. Ngomong teori gampang ya, teorinya begini, Nabi Muhammad begini. Hasilnya ini gitu. Sekarang prakteknya, gimana cara belajar dan mempraktekkan. Kebanyakan orang hanya baca, hanya dengar, hanya nonton, tapi tidak pernah dilakukan. Nah, sekarang gimana caranya? Ikut kajian bareng-bareng supaya kita bahas bareng-bareng. Saya belum tentu benar 100%, Anda juga mungkin punya ilmu yang bisa Anda ajarkan pada saya dan teman-teman yang lain. Jadi Anda ikut kajiannya, bareng-bareng kita bahas. Mau Anda muslim atau non-muslim silakan. Tidak ada permasalahan. Kita tidak akan terlalu banyak membahas dalil-dalil ayat-ayat karena itu sudah ada ahlinya. Dan yang kita bahas adalah murni di penjabaran tentang sunnah Nabi Muhammad di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi kajian ini penting karena banyak orang pengen hidup sehat tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Begitu banyak yang ngajarin, ada diet keto, ada diet vegan, ada paleo, ada zero karbo, ada macam-macam. Olahraga juga macam-macam. Ada cara tidur juga macam-macam. Nah, kita akan berusaha membahas ya supaya kita punya pegangan. Karena kedepannya akan lebih banyak lagi tren kesehatan yang hilang timbul datang silih berganti yang bikin bingung. Katanya nggak boleh makan daging, yang ini harus makan daging aja, yang ini nggak boleh makan karbo, yang ini harus makan karbo, yang ini makannya harus urutan, protein dulu, sayur dulu, ini dulu, yang ini makan bebas, nggak perlu ada urutan-urutannya. Yang mana yang benar? Kita harus punya pegangan. Pegangan apa yang kita pegang? Secara saintifik kita punya, tapi secara sunnah yang tidak lekang dimakan zaman, yang akan bertahan sepanjang masa, kita juga punya pegangan. Nah, kesatuan secara sunnah dan ilmiah itu yang akan kita bahas di kajian ini. Jadi Rasulullah sudah memberikan teladan hidup sehat yang gampang, yang mudah diterapkan, dan ditambah dengan pembahasan ilmiahnya, dasar ilmiahnya. Kenapa ini berhasil? Kenapa ini efektif gitu ya. Nah, kajian ini membantu Anda memahami dan mengaplikasikan sunnah kesehatan dalam kehidupan modern. Masalahnya banyak orang membahas sunnah itu seperti sesuatu yang wajib.
Padahal yang namanya sunnah itu diikutin dengan penuh. Alhamdulillah banyak pahalanya. Diikuti sebagian juga dapat pahala. Baru niat aja pengen ikut, itu biasanya juga sudah dapat pahalanya. Beda dengan yang wajib. Kalau Anda wajib, Anda tinggalkan ya berdosa. Tapi kalau sunnah, Anda niat aja itu udah luar biasa gitu ya. Karena sunnah itu lebih daripada wajib. Jadi wajib dulu nomor 1, sunnah baru prioritas berikutnya. Jadi jangan sampai Anda pengen ngikutin sunnah, mengorbankan kesehatan misalkan ginjal Anda atau nyawa Anda atau jantung Anda. Jangan. Jadi kalau Anda sudah ada bermasalah, ikut program yang tadi diabetes ya. Kalau udah diabetes atau misalkan Anda kanker ya kanker gitu ya. Nah, kalau Anda masih belum, masih bagus sehat atau pengen lebih sehat lagi atau sekarang kurang sehat, pengen lebih sehat, kajian ini yang terbaik untuk Anda. Bingung nggak tahu harus dari mana? Oke, dari sini. Pelan-pelan, kita nggak ada pemaksaan. Jadi misalkan Anda masih jelek makannya, ya nggak apa-apa, pelan-pelan kita perbaiki. Nah, apa yang akan dipelajari? 1, pola makan dan minum ala Nabi. Makan sehat, minum, terus manfaat puasa. Makan juga kita sesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Jadi misalkan apakah harus kurma, apakah harus habatus sauda, apakah harus ini? Nggak juga. Yang mendekati juga ada di Indonesia gitu. Jadi yang penting niatnya, mengikuti polanya. Kemudian aktivitas fisik yang dicontohkan, misalkan olahraga ringan yang mudah dilakukan sehari-hari, yang biasa dilakukan Nabi Muhammad. Apakah harus berkuda? Enggak juga. Kita coba cari yang paling mendekati. Kalau misalkan nggak bisa juga, ya olahraga ada fisik, ada psikis. Olahraga secara psikisnya kita harus latih juga, gitu. Terus tidur dan kesehatan mental, gimana sunnah tidur, cara mengelola stres dan silaturahmi. Yang keempat, mempraktikkan kehidupan modern. Kebanyakan orang sangat memegang sunnahnya seolah-olah itu wajib, sehingga orang-orang yang mau mempraktikkan di kehidupan modern kesulitan karena tidak sama persis situasi dan kondisi Nabi Muhammad ya, dan abad Nabi Muhammad hidup itu dengan abad sekarang mungkin ada situasi dan kondisi yang tidak sama gitu. Tantangannya jelas beda, tapi prinsipnya yang paling penting kita pegang sama-sama ya supaya bisa dipraktekin gitu. Jangan sampai karena susah nih, nggak mungkin lah. Akhirnya kita nggak praktek sama sekali, kan sayang gitu. Kita menyia-nyiakan contoh baik. Jadi kenapa Anda harus ikut? 1, ini berdasarkan sunnah yang terbukti bermanfaat dari zaman Nabi Muhammad hidup sampai sekarang. Terbukti banyak bukti-bukti ilmiahnya, dilengkapi dengan pembahasan ilmiah. Nanti kita akan bahas ini kenapa berhasil, kenapa efektif gitu ya. Terus praktis dan modern, kita usahain nggak ribet-ribet. Jadi yang mudah diterapkan sehari-hari, bukan yang mengawang-awang teorinya. Jadi langsung praktek aja. Jadi dalil-dalil tidak terlalu banyak, langsung ke pembahasan apa yang harus dilakukan dengan pola makan. Mungkin Nabi Muhammad sudah mencontohkan, banyakin sayur, banyakin buah, banyakin serat yang berair gitu. Terus makan daging sesekali, terus makan karbohidrat juga dimakan. Nah, bagaimana penerapan sehari-harinya? Berapa banyak sayurnya? Berapa banyak karbonya? Berapa banyak ini yang sesuai dengan penjelasan ilmiah saat ini? Nah, itu akan kita bahas di penerapan sehari-hari itu. Minum air putih, Nabi Muhammad mencontohkan 3 tegukan. Tapi berapa banyak kebutuhan minum kita dalam sehari-hari? Kita akan bahas di kajian ini. Kemudian puasa, ya berapa jam? Terus apa yang harus dilakukan? Tidur juga. Mungkin Nabi Muhammad sudah mencontohkan tidur awal, bangun lebih awal. Tapi berapa jam yang menurut sains modern itu yang ideal? Apakah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad? Nah, kita akan bahas juga. Terus materi lengkap berupa webinar. Jadi kita akan buat webinar series. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita akan buat beberapa kali pertemuan secara online lewat Zoom. Nah, setelah itu kita rekamannya itu dalam bentuk video. Jadi kalau Anda tidak sempat atau tidak ikut di webinarnya, saya ada tanggal yang saya nggak bisa. Atau Anda sudah ikut ini ketika Ramadannya udah selesai, nggak usah khawatir karena ada rekamannya, ada videonya, dan ada insya Allah ada e-booknya saya sedang tulis gitu ya, checklist, terus prakteknya gimana. Nah, video ini akan kita update terus-terusan. Jadi begitu Anda sekali ikut, Anda ikut sampai selamanya. Jadi selamanya Anda akan mendapat update-update terbaru. Mungkin tidak selamanya saya ini sudah benar 100%, enggak. Begitu misalkan ada ternyata saya salah misalkan, kita akan perbaiki. Misalkan ada yang kurang sempurna, kita benerin. Ada bukti-bukti ilmiah terbaru, kita akan masukin. Dan akan kita terus update perpustakaan videonya ini. Nah, tapi saya nggak bisa posting ini di platform yang ada. Saya harus cari
tempat sendiri, harus bikin website sendiri supaya tidak berserakan, supaya jadi satu tema yang utuh, tidak bercampur dengan informasi yang selama ini sudah saya taruh di YouTube, karena nanti campur aduk ya, ini secara sunnah, ini secara ilmiah. Jadi kalau di YouTube ini saya usahakan yang ilmiah aja, tapi kalau yang sunnah ini saya coba cari tempat lain, platform lain gitu ya. Terus dukungan komunitas, insya Allah kita akan bikin grupnya, ada WhatsApp atau Telegram yang lagi dibuat ya. Terus nanti Anda join di situ, kita bisa sharing-sharing, terus ngasih motivasi supaya kita bisa tetap konsisten gitu. Terakhir, kalau Anda butuh sertifikat, nanti kita akan buatkan sertifikat syaratnya. Anda sudah menyelesaikan total semua webinar seriesnya, kajian webinarnya. Terus insya Allah kalau Anda mau konsultasi dengan saya atau dengan dokter lain di tempat saya, itu insya Allah akan dikasih voucher konsultasi. Kalau Anda mau mempraktekkan, mau ikut, insya Allah kita bareng-bareng dapat pahala, dapat hadiahnya, dapat manfaatnya gitu. Nah, gimana caranya nih? Durasi kajiannya itu 4 minggu, dengan setiap minggu itu 1 modul. Metodenya selama bulan Ramadan kita ada webinar series setiap Selasa, Rabu, Kamis jam 5 sore. Nah, setelah webinar selesai, misalnya setelah bulan Ramadan, itu ada rekaman video materinya yang bisa Anda akses. Ya, Anda bisa akses tuh seumur hidup. Nah, gimana kalau Anda ikutnya setelah bulan Ramadan? Anda nonton video ini sudah bulan, udah lewat Lebaran gitu. Anda masih bisa ikut, Anda ikut aja, Anda bisa akses video materinya, karena akan terus saya usahain untuk diupdate begitu ada informasi terbaru, ada pembahasan ilmiah terbaru, mungkin ada sunnah-sunnah yang harus direvisi, misalkan interpretasi saya mungkin kurang sempurna, kita akan sempurnakan terus. Termasuk masukan dari Anda juga akan saya masukin di situ. Nah, bisa akses, Anda dapat grupnya juga. Gitu. Nah, kita akan ada webinar, itu ada aksesnya, terus Anda bisa belajar secara mandiri. Kalau Anda ikut webinarnya, kita bisa tanya jawab di saat webinar, di saat kita Zoom. Nah, kalau Anda ikutnya nanti setelah selesai, ikut video aksesnya aja, Anda bisa tanya jawabnya di grup WhatsApp atau Telegramnya. Nah, aksesnya insya Allah 100% online, jadi Anda di mana saja dan kapan saja Anda bisa akses. Walaupun Anda terlambat atau Anda nggak bisa ikut webinarnya, nggak apa-apa. Ada akses videonya, yang penting ditonton, terus dipraktekin gitu. Jangan sampai cuman jadi pahala belajar aja, tapi harus juga jadi pahala praktek gitu ya. Nah, ada tugas mingguannya, jadi kalau Anda ikut setiap webinarnya, nanti setiap minggu kita ada praktek nih. Itu kita kasih tugas, misalkan oke, minggu ini kita coba ganti pola makan, coba sesuaiin sebisa mungkin mendekati apa yang dibahas di kajian, misalkan untuk sayurnya misalkan ditambahin, terus buahnya misalkan ditambahin, atau karbohidratnya mungkin diukur berapa gitu yang sesuai dengan kajian. Nah, struktur pembelajarannya minggu pertama kita akan bahas pola makan, minum, dan puasa. Minggu kedua aktivitas fisik dan ibadah. Minggu ketiga tidur berkualitas dan kesehatan mental. Minggu keempat implementasinya di era modern. Untuk jadwal webinarnya bisa Anda dapatkan di link yang akan disertakan di deskripsi. Silakan Anda hubungi admin juga bisa. Nanti minta untuk jadwalnya, terus pendaftarannya seperti apa. Jadwalnya sementara bisa Anda lihat di gambar yang sebelah kiri ini. Ya, untuk tanggal-tanggalnya, jamnya jam 5, Selasa, Rabu, Kamis insya Allah ya. Nanti setelah Anda tidak kebagian webinarnya pun, masih bisa dapat akses videonya. Yang penting Anda mau nonton, Anda mau belajar, Anda mau praktek. Nah, manfaat Anda kalau misalkan ikut ini, insya Allah ada manfaatnya secara fisik. Pola makan insya Allah lebih sehat, sesuai sunnah, lebih bugar, lebih aktif, karena melakukan aktivitas fisik walaupun sederhana, yang penting konsisten, komitmen, insya Allah ada perubahan. Tidur insya Allah lebih nyenyak dan berkualitas ya. Terus manfaat secara mental dan spiritual, insya Allah kalau Anda mau mempraktekkan itu bisa mengurangi stres dengan zikir, ibadah sunnah. Kalau mau konsisten, komitmen, pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih tenang, lebih fokus menjalani hidup gitu ya. Menjalin silaturahmi juga itu juga penting, termasuk dengan peserta lain dalam grup diskusi dan grup webinar. Jadi Anda bisa mulai kenalan, mulai membantu, saling motivasi, sharing apa yang sudah saya lakukan. Insya Allah sama-sama kita dapat manfaat jangka pendek, jangka panjang juga dapat, supaya gaya hidup kita berubah jadi kebiasaan. Karena kita niatnya mau ibadah, menjaga kesehatan, menjaga titipan, mudah-mudahan berkah.
Dan biasanya kebiasaan baik itu menular ke keluarga dan lingkungan. Jadi misalkan kita pengen anak kita sehat, pengen keluarga sehat, pengen pasangan sehat, pengen orang tua sehat. Caranya gimana? Dimulai dari diri sendiri dulu. Kita nggak bisa nyuruh orang kalau kita sendiri nggak melakukan. Gitu. Ayo sehat dong, ayo banyak gerak tuh. Ya, oh, badannya tuh nggak sehat. Nah, atau fisiknya atau mentalnya. Mungkin di keluarga kita ada yang kurang sehat. Nah, kita sendiri harus jadi contoh yang baik. Nah, yang terakhir, kalau Anda butuh, ada sertifikat untuk yang menyelesaikan kajian, gitu. Nah, gimana untuk pendaftarannya? Pendaftarannya memang tempatnya terbatas karena kita pakai webinar. Jadi yang duluan daftar akan dilayanin lebih dahulu. Untuk subscriber aja. Jadi kalau Anda pengen ikut ini, Anda subscribe dulu, baru Anda bisa daftar. Nah, insya Allah kita Ramadan ini dan seterusnya kita mau coba untuk berinfak. Jadi kita pengen menebarkan manfaat sebanyak mungkin. Jadi Anda tidak boleh hanya, menurut saya, Anda tidak boleh egois. Anda hanya mau menerima manfaat. Anda juga harus memberi manfaat untuk orang lain, untuk sekitar. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya Anda bisa bermanfaat untuk orang lain? Berinfak. Infaknya 100.000, tapi khusus subscriber. Kalau Anda bukan subscriber, harganya lain. Ya, infaknya beda. Ya, Anda subscribe dulu, baru Anda daftar ya, infak. Anda dapat apa? Dapat semua tadi materi, dapat fasilitas, dapat grup, macam-macam ya. Dapat juga hadiah berupa voucher konsultasi senilai 200.000. Wah, Anda udah untung duluan di depan. Jadi Anda infak 100.000, voucher konsultasinya 200.000 gitu. Jadi untung berapa? Udah untung 100.000. Plus Anda dapat tadi semua manfaat dari kajian ini, insya Allah ya. Apalagi kalau mau praktekin, wah itu udah tak ternilai lagi. Baik Anda dapat pahala belajarnya, dapat pahala prakteknya juga insya Allah dapat. Dan Anda dapat pahala sedekah dari infak ini. Kita akan sebagian kita salurkan ke ini program-program yang mungkin sudah dibuat sama lembaga-lembaga amil dan zakat. Ya ini contoh aja ya, dompet duafa yang biasa saya infak, yang biasa sedekah itu dompet duafa sama zakat. Tapi nanti kita lihat siapa yang bikin program yang bagus, nanti kita masuk aja di situ ya. Terus insya Allah Anda mendapat sertifikat. Kalau yang mau ya silakan nanti setelah menyelesaikan kajian. Nanti insya Allah ada kuisnya juga ya, kuisnya supaya nggak cuman nonton doang, jangan-jangan nggak ngerti nih ya. Apalagi kalau Anda praktek. Jadi sertifikat bukan yang utama sebenarnya, yang utama adalah Anda mempelajari, kemudian mempraktekkan dan mendapat hasilnya. Hasil secara fisik, secara mental maupun secara spiritual karena Anda mempraktekkan apa yang menjadi sunnah. Gitu. Nah, untuk daftar silakan Anda WhatsApp ke admin. Admin saya namanya Rian. Nomornya 0896 7576 7139 atau Anda bisa klik di link yang ada di deskripsi. Ya, klik website ya, itu ada untuk mekanisme pendaftarannya seperti apa. Ya, WA-nya di 0896 7576 7139 bilang saya mau daftar kajian gaya hidup sehat ala Nabi ya. Gampang ya. WA-nya ke 0896 7576 7139, infaknya 100.000, Anda dapat voucher konsultasi 200.000. Udah untung di depan gitu insya Allah. Anda memberi manfaat, saya juga mau memberi manfaat. Jadi Anda infak, saya juga infak gitu. 0896 7576 7139 dengan Rian. Silakan Anda, tempatnya terbatas karena kita pakai webinar ya, pakai Zoom ya. Jadi memang limited gitu ya. Belum lagi ada dari yang udah pasien-pasien saya yang lama biasanya ikut semua. 0896 7576 7139 dengan Rian. Anda keterangannya saya mau ikut kajian gaya hidup Nabi. Saya mau ikut kajian gaya hidup Nabi gitu ya. Kajian online gaya hidup Nabi. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau bingung nanti tanya juga ke admin, silakan mesti gimana. Diingat-ingat aja nomornya atau di foto Anda save nomornya 0896 7576 7139 dengan Rian 0896 7576 7139 dengan Rian. Tanya tentang kajian gaya hidup Nabi. Tempatnya terbatas. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kajian Ramadan ini. Mudah-mudahan berkah. Saya tunggu Anda di kajian berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda pengen ngajak teman-teman,
disebarin nih linknya ya, video ini dikasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.